sharing teman-teman. Oke, saya mau sharing dulu teman-teman background saya. Tadi sudah ada di depan teman-teman. Background saya adalah anak kelima dari 5 bersaudara teman-teman. Saya lahir di Kota Nganjuk. Teman-teman di sini mungkin ada yang tahu Kota Nganjuk? Ada yang tahu teman-teman? Nah, nggak ada yang tahu kan? Ayo coba boleh chat. Oh, kok Hatta tahu ya? Oh, dekat Surabaya. Oh, puji Tuhan. Berarti ternyata kota saya masih dikenal ya. Karena Kota Nganjuk itu kota yang daerah banget teman-teman, dekat sama Madiun, kota nasi pecel ya. Nah, saya lahir di kota kecil itu teman-teman. Saya anak kelima dari 5 bersaudara teman-teman. Sejak kecil teman-teman, karena saya anak paling bungsu, saya kehidupannya itu paling dimanja sama orang tua ya. Nah, singkat cerita teman-teman, dari masa kecil itu saya menikmati masa-masa enaknya semua ya, kepingin apa orang tua nurutin. Sampai singkat cerita teman-teman, ketika saya mulai masuk SMA itu teman-teman, saya mengalami namanya roda hidup berputar ya. Papa saya seorang pengusaha ya, biasanya papa kehidupannya kita bisa enak, kepingin punya apa bisa beli. Tapi ketika itu teman-teman di masa ketika saya SMA, saya mengalami fase-fase di mana papa ketika saya minta sesuatu, papa selalu bilang tunggu dulu. Nanti kalau papa ada rezeki baru beli. Ya, masih SMA di daerah teman-teman, saya belum mengerti sekali inisial kata-kata itu. Tapi saya beranjak dewasa, saya mulai mengerti. Ternyata dalam masa-masa itu papa saya mengalami namanya bangkrut teman-teman. Karena namanya usaha pasti ada namanya kayak papa ngutangin orang ya, utang ke orang kayak gitu. Dan ternyata ngutangin ke orang, orangnya itu nggak bayar-bayar sampai numpuk dan akhirnya papa saya macet ke supplier nggak bisa bayar. Nah, singkat cerita teman-teman, jadi ketika SMA itu saya memutuskan untuk saya nggak mau kuliah. Saya berpikir udahlah hidup di desa aja. Yang penting dekat sama mama papa itu udah kehidupan yang bahagia buat saya. Tapi Tuhan berkata lain, Tuhan gerakkan kakak saya yang paling gede, ya cece saya itu tiba-tiba telepon saya, ya terus dia bilang untuk saya itu harus pergi ke kota besar. Dipilih kemana? Surabaya, karena dia kuliah di Surabaya. Cece saya waktu itu bilang, udah kamu ke Surabaya aja. Terus dia kasih pilihan, loh saya nggak ngerti apa-apa. Maksudnya kita kebiasaan hidup di desa, suruh ke kota itu kayak sesuatu yang menakutkan sekali. Ya, tapi cece saya bilang, udah kamu harus kuliah. Ya, anak cewek tinggal di desa itu nanti, ya tanda kutip ya, kalau cewek itu kan biasanya kan cari nunggu-nunggu jodoh kayak gitu ya. Nah kalau kamu di desa ketemu jodohnya kayak apa? Kamu harus ke kota lah, dia bilang. Singkat cerita kakak saya akhirnya membiayai saya kuliah teman-teman dan dipilihkan jurusan akuntansi. Ya, karena saya pertama kali di Surabaya, saya anak ini teman-teman ya, anak manja. Saya masuk ke kota itu hampir tiap hari itu saya nangis terus ya, karena jauh dari mama, akhirnya nangis terus kayak gitu ya. Dan akhirnya saya waktu itu ketika kuliah, pikiran saya itu bukan kuliah itu untuk cari jodoh, bukan kuliah untuk sesuatu yang lain, enggak teman-teman. Jadi ketika saya kuliah yang saya pikirkan itu gimana caranya saya mengangkat derajat ekonomi orang tua saya. Ya, jadi ketika kuliah setiap hari itu saya nggak pernah kumpul sama teman karena teman-teman bayangkan ya, mama saya itu cuman kasih duit itu 100.000 sebulan. Ya, kalau teman-teman pernah mungkin baca bukunya Mary Riana, dia dikirim ke Singapura, tapi papahnya kirim dia $10 Singapura itu setiap minggu. Kalau saya cuma dikasih uang $10 dalam artian 100.000 teman-teman itu buat 1 bulan. Jadi bisa dibayangkan 100.000 itu buat seorang anak muda seperti saya untuk hidup di kota besar bisa buat beli apa teman-teman? Ya, akhirnya cuma saya bisa pakai untuk beli pulsa teman-teman. Saya mikir gimana dana yang ada itu bisa dimaksimalkan. Jadi itu cuma saya pakai buat beli pulsa. Akhirnya yang terjadi teman-teman semasa kuliah saya nggak pernah berpikir untuk hidup foya-foya, nggak pernah punya waktu ngafe. Saya cuman yang penting itu cepat lulus kuliah, dapat duit, ya bisa bantu orang tua saya. Dan benar teman-teman, ini materi yang saya mau bagikan teman-teman. Sorry kok, nama saya yang satunya boleh dijadikan co-host kok? Yang mana Angel? Ya, Angela Ong yang satunya kok. Oke, bentar ya. Ya. Oke, sudah Angel. Oke kok. Bentar ya. Nah. Oke, teman-teman. Nah, ini yang saya mau sharing ke teman-teman. Sudah muncul semua di layar ya? Nah, keajaiban dari namanya berpikir besar, teman-teman. Ya, semasa saya kuliah, teman-teman, ini yang saya lakukan, saya menanamkan di dalam pikiran saya bersyukur, teman-teman. Meskipun saya lahir dari keluarga yang berkecukupan ya, nggak cukup berlebihan, tapi cukup lah ya, teman-teman. Tapi saya belajar banyak dari orang tua saya bagaimana cara untuk bertahan hidup. Ya,
Jadi the magic of thinking big, teman-teman. Ini adalah modal besar yang kita mesti punya, ya. Modal besar yang kita mesti punya, teman-teman. Nah, bentar ya. Ini kok nggak mau next. Nah, ini teman-teman. Ya, ada satu kalimat mengatakan bahwa teman-teman kita itu tidak akan pernah pergi kemana-mana kalau kita tidak tahu ingin kemana. Betul ya teman-teman? Kalau malam hari ini saya nggak tahu bahwa saya diundang Ko Erison ke acara Zoom Enrich Together, teman-teman. Saya tidak akan hadir di acara ini, teman-teman. Ya, sama halnya teman-teman, kita tidak akan berada di Prudential kalau kita tidak memutuskan bahwa kita mau join di Prudential. Ya, nah di bukunya The Secret, teman-teman, itu dikatakan apa? Kita itu bisa dapetin apa saja yang kita inginkan, teman-teman. Tapi semua itu bermula dari apa? Dari pikiran kita. Masa kuliah, teman-teman, saya percepat ya. Saya masuk kerja, teman-teman. Di fase itu pertama kali saya kerja, saya itu nggak punya pengalaman apapun, teman-teman. Tapi ketika saya diinterview sama bos, ya, saya waktu itu berani untuk negosiasi minta gaji 2,5 juta. Padahal masa-masa itu ketika tahun 2010, UMR di Surabaya itu masih berkisar 1.100.100, 1.200.000 sampai 1,3. Tapi saya nggak tahu kenapa, teman-teman, di masa itu pertama kali saya baru lulus kuliah, saya berani negosiasi sama bosnya untuk saya minta income itu 2,5 juta. Ya, terus tapi saya juga heran, teman-teman, bosnya itu ACC untuk negosiasi gaji saya, teman-teman. Ya, dan singkat cerita, ketika saya kerja, teman-teman, ya, ketika masa saya kerja itu adalah masa pertama di mana saya tuh mulai berpikir ya, loh, kok kerjaan ini, maksudnya kerjaan itu yang dulu saya sebagai seorang junior di situ, saya belajar di perusahaan itu, kerjaan itu bisa sampai setumpuk berbulan-bulan. Tapi ketika saya kerja, teman-teman, saya diajarin kerjaan itu nggak sampai 1 bulan itu saya selesaikan, teman-teman. Sampai ketika saya kerja, saya merasa nganggur. Aduh, kok kerjaan cuma gini-gini aja ya, nggak ada tantangannya. Sampai waktu itu saya berdoa di dalam hati saya doa sama Tuhan, Tuhan, coba ya kalau saya bisa kerja dengan gaji 2 juta, 2,5 juta seperti sekarang, tapi saya nggak perlu ngantor setiap hari. Ya, itu doa pertama saya, teman-teman. Dan teman-teman pasti hati-hati dengan apa yang kita doakan, karena Tuhan dengar, teman-teman. Ya, akhirnya teman-teman, masa itu saya memutuskan untuk saya resign dari perusahaan itu. Padahal teman-teman, saya kerja di perusahaan itu dengan gaji yang cukup lumayan tinggi sebagai seorang pemula fresh graduate. Ya, tapi saya berani bakar kapal, kemudian saya pindah ke perusahaan berikutnya, itu perusahaan importir. Ya, menurut teman-teman nih, kalau kerja di perusahaan importir, kira-kira yang kita dapetin gajinya gede nggak, teman-teman? Ayo coba teman-teman chat. Kalau kita kerja di perusahaan importir, ya benar, ya gajinya itu pasti gede, teman-teman. Ya, tapi teman-teman, ketika saya datang ke perusahaan itu, saya melakukan hal yang sama. Saya negosiasi dengan branch manajernya, ya. Dan saya waktu negosiasi itu, saya berharap pertama kali saya mikir karena perusahaan importir, seharusnya perusahaan ini kasih saya gaji lebih gede. Ya, kemudian saya ngelamarnya sebagai apa? Tetap sebagai staff accounting sesuai dengan jurusan saya lulus. Ya, tapi BM ini, teman-teman, itu memberikan modal dengan saya. Dia bilang, kamu nggak boleh kerja di accounting karena menurut saya kamu ini punya bakat sebagai seorang sales, dia bilang. Ya, dan ketika itu teman-teman, saya merasa, aduh nggak masuk akal Pak, saya ini loh nggak bisa ngomong, ya kan? Saya nggak bisa ngomong, saya mau kerja sebagai accounting aja. Tapi bekas di dalam pikiran saya sampai sekarang, dia bilang apa? Angel, kalau kamu mau menjadi sukses, kamu pengen punya penghasilan gede, kamu harus kerja di bidang sales. Karena kalau kamu kerja di bidang sales, kamu sebagai ujung tombak perusahaan, kamu ikut serta di dalam kemajuan perusahaan. Ya, waktu itu akhirnya ya udahlah, karena negosiasi ngotot terus sampai berjam-jam, akhirnya ya udah, saya mencoba sebagai sales, teman-teman. Ketika saya kerja sebagai sales, teman-teman, pertama kali, terus terang yang terjadi dalam diri saya itu kayak orang stres, teman-teman. Karena dalam waktu 1 bulan itu suruh menghafalkan urutan singkatan bahan-bahan kimia. Ya, setiap hari suruh menghafalkan berat kilonya, kemudian singkatannya kimia itu apa. Tapi bersyukur, teman-teman, dalam waktu 1 tahun, saya mengalami progres yang cukup luar biasa. Di perusahaan itu saya dapetin banyak tender-tender dari perusahaan yang sudah lama tidak order, tapi saya bisa aktifkan lagi. Kemudian bos di perusahaan itu dia melihat peluang di dalam diri saya. Nah, bosnya nawarin apa? Angel, kamu tak jadikan sales eksekutif ya. Dia bilang kayak gitu, teman-teman. Jadi kamu bisa punya mobil. Jadi kamu bisa bawa mobilnya perusahaan. Nah, ketika dia bilang seperti itu, teman-teman, dari saya seorang gadis desa datang ke kota nggak punya apa-apa, ditawarin pengen punya mobil, teman-teman. Yang terjadi adalah saya semangat sekali. Sampai saya nggak punya SIM, akhirnya saya bikin SIM A, teman-teman. Tapi yang terjadi apa? Berapa bulan kemudian,
bos ini tidak menepati kata-katanya teman-teman, tiba-tiba dia memanggil sales baru yang cowok gitu ya, yang udah pengalaman ya. Terus dalam hati saya mikir, ya ampun kok segini ya kerja ikut orang ya. Yang kedua kali teman-teman dia manggil lagi seorang karyawan lagi cewek, ya datang-datang dia udah bawa mobil Honda Civic. Saya berdoa lagi yang kedua sama Tuhan, saya bilang, Tuhan bukakan jalan untuk saya punya pekerjaan yang jauh lebih baik daripada sekarang. Ya. Dan puji Tuhan teman-teman, doa saya didengar sama Tuhan. Yang tadi teman-teman lihat di sandepan saya itu ketemu perekrut saya itu di tempat acara nikahan. Kebayang nggak teman-teman? Di acara nikahan bisa direkrut. Ya, di acara pernikahan teman-teman, orang itu duduk sebelah saya, dia basa-basi, diajak kenalan teman-teman. Terus akhirnya singkat cerita teman-teman, terakhir di acara pernikahan, sampai orang lain sudah pada pulang, kita terakhir teman-teman, kita ditungguin sampai kita tuh nggak boleh pulang. Terakhir dia bukain pajak penghasilannya orang Prudential. Orang nomor satunya Pru saat itu. Dan ketika dibukain pajak penghasilannya teman-teman, itu penghasilannya bukan cuma 1 tahun sekali, tapi pajak penghasilan yang setiap bulan. Akhirnya ketika itu saya sebagai seorang karyawan teman-teman yang cuma gaji 2 juta, 3 juta, mata saya melek sekali teman-teman. Gila nih kerjaan apa yang bisa income-nya itu bisa sampai miliaran setiap bulan. Terus singkat cerita teman-teman, akhirnya kita tukeran kontak teman-teman, dan dari situ saya belum memutuskan jadi agent. Tapi sejak malam itu teman-teman saya nggak bisa tidur sampai pagi. Ya, nah dulu zamannya pacaran teman-teman, namanya orang pacaran itu kalau telepon itu berjam-jam itu serasa paling kayak 5 menit, 10 menit ya, nggak kerasa. Jadi telepon sampai jam 3 subuh, sampai jam 4 subuh ngobrolin sesuatu yang nggak jelas. Tapi di pembicaraan itu saya ingat sekali, saya bilang sama mantan pacar yang sekarang jadi suami ya, saya bilang kok rasanya saya kepengen nyoba ya. Kok rasanya bisnis ini menjanjikan sekali, saya bilang sama dia. Terus dia bilang, loh memang bisnis asuransi itu bagus, dia bilang. Tapi statement dia saat itu dia bilang apa? Saya nggak mau bantu kamu jalan di asuransi. Kenapa? Karena dia dulu pernah kerja, ya join di asuransi yang M, teman-teman ijo-ijo tahu ya? Ya, nggak usah disebutin jelas ya, teman-teman pasti udah pada tahu ya. Di asuransi itu selama 6 bulan, dan ternyata di perusahaan itu teman-teman selama 6 bulan dia itu sampai minus income-nya. Jadi sama leadernya nggak dibantuin sama sekali. Ya, jadi ketika itu teman-teman akhirnya saya memutuskan untuk saya itu join di Prudential sendiri tanpa bantuan suami. Ya, dan teman-teman thinking big ini yang saya mau bawain ke teman-teman apa? Ini yang pertama teman-teman. Teman-teman harus tahu dengan jelas dulu teman-teman. Ya, ketahui secara jelas dulu apa yang teman-teman pengenin. Ketika teman-teman join di Prudential, teman-teman harus tahu dulu apa yang kalian inginkan di Prudential. Ya, awalnya semua orang pasti akan bermulai dengan namanya coba-coba. Saya dulu awalnya juga coba-coba, teman-teman. Tapi ketika saya coba-coba, saya sudah punya sesuatu yang saya tekati di dalam diri saya. Ya, saya join ke Prudential, teman-teman. Kalau saya boleh cerita ya, saya join ke bisnis ini, teman-teman, itu tanggal 15 Maret tahun 2012. Jadi pertengahan bulan Maret 2012. Ketika saya join di Pru, teman-teman, apakah saya sudah punya income? Belum sama sekali. Ya, jadi ketika saya memutuskan resign, teman-teman, saya memutuskan resign saat itu, saya itu belum ada income sama sekali, teman-teman. Di perusahaan sebelum saya resign, saya cuma sempat nawarin 1 orang aja, dan itu pun dia belum pasti akan join gitu loh, teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan gerakkan saya, nggak tahu kenapa waktu itu mungkin saya udah jenuh juga kerja ikut orang, teman-teman. Saya ingin punya bisnis sendiri. Ya, saya ingin punya bisnis sendiri. Ya, dan waktu itu ketika saya join teman-teman, saya nggak ada income sama sekali, saya nekat masuk ke Prudential. Ya, waktu itu hal yang dengan jelas yang saya kepinginin apa? Saya cuma kepingin punya mobil. Nanti teman-teman akan saya tunjukkan hasil apa saja yang udah saya dapetin di Prudential. Ya, impian saya waktu itu saya cuma kepingin punya mobil aja, teman-teman. Ya, itu hal pertama yang saya punya. Saya kepingin punya mobil dan saya ingin lunasin hutang papa saya. Yang kedua, teman-teman, hal yang kita mesti lakukan adalah teman-teman harus selalu percaya bahwa apa yang teman-teman pengenin itu, yang teman-teman sudah minta dan doakan, itu sudah menjadi miliknya kalian, meskipun belum diterima. Ya, saat itu teman-teman, saya bersyukur ada acara seperti ini, teman-teman. Ya, waktu itu pagi hari Senin pagi, ada satu pembicara yang dia itu bilang seperti ini. Kalau kamu pengen sesuatu, kamu harus tulis itu di atas kertas. Karena kalau orang menulis di atas kertas, ya itu 50% lebih dia udah pasti akan achieve dengan apa yang dia tulis. Ya, nah waktu itu saya menulis teman-teman apa yang saya pinginin. Nanti saya tunjukkan teman-teman di belakang ya. Nah, kemudian teman-teman berikutnya adalah teman-teman harus rasakan bahwa teman-teman sedang menerimanya. Ya. Nah, bedanya teman-teman antara orang biasa dengan orang sukses itu apa sih? Kalau orang biasa teman-teman, itu adalah tipe orang yang takut dengan namanya kegagalan. Ya.
Jadi mereka biasanya membuat impian-impian yang kecil, ya. Tujuannya itu apa? Untuk memastikan bahwa impian yang dibuat itu bisa dengan mudah diraih tanpa perlu kerja keras, teman-teman. Semoga itu nggak ada di dalam Endless Together ya. Nah, kalau orang sukses itu teman-teman adalah orang yang apa? Orang yang berani untuk bermimpi besar sekalipun tahu berapa besar harga yang harus dibayar. Ya, saya teman-teman ini adalah termasuk orang yang tipenya itu penakut sekali. Ya, bahkan kayak hari ini teman-teman saya maksudnya udah sering sharing di kantor-kantor itu udah mungkin puluhan kali ya teman-teman, sampai ratusan kali mungkin ya. Tapi sampai hari ini teman-teman, saya nggak bisa menghilangkan namanya nervous teman-teman. Tangan gemeteran, setiap kali mau speaker keluar masuk kamar mandi berkali-kali, itu saya nggak tahu kenapa tangan saya kemeringet, ya keringetan terus, itu udah nggak bisa hilang teman-teman. Ya, sejak saya agent juga teman-teman, saya prospek orang, pertama kali saya masuk ke Prudential teman-teman, saya datang ke kantor, leader saya bilang apa? Angel, kamu sampai kantor, ya, kamu pegang handphone, ya, kamu telepon-telepon semua database yang sudah kamu isi, ya, orang-orang yang sudah kamu tulis itu kamu teleponin. Leader ngomongnya enak teman-teman ya, tapi kita yang ngejalani itu nggak segampang itu teman-teman. Ya, ketika saya waktu itu pertama kali join agent teman-teman, saya megang handphone itu tangan saya gemeteran teman-teman. Mau telepon aja tuh sampai saya nggak berani. Bahkan yang saya telepon itu adalah ring 1 loh. Orang yang setiap seminggu sekali itu yang sering saya ketemu. Tapi saya untuk telepon orang itu aja tangan saya gemeteran dan saya tuh nggak bisa ngomong teman-teman. Sampai saya hari itu karena saking desperate-nya teman-teman, saya nangis. Ya, saya masih ingat sekali itu masih di kantor kita yang dulu di Ngagel Surabaya. Ya, waktu itu saya cuma bisa nangis dan saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau sampai hari ini saya kecemplung di Prudential, saya cuma minta Tuhan kasih tanda saya untuk apa kalau misalnya Tuhan izinkan saya bertahan di bisnis ini. Ya, yang saya lakukan cuma bisa nangis teman-teman. Dan saya bersyukur sekali kalau sampai hari ini saya masih bisa survive di bisnis asuransi. Itu semua karena pertolongan Tuhan teman-teman. Ya, tapi poin yang paling penting adalah teman-teman, setiap orang itu pasti punya titik lemahnya masing-masing. Setiap orang pasti punya ketakutannya masing-masing. Bedanya hanyalah ketika orang yang sukses teman-teman, mereka punya impian yang besar, di mana mereka itu udah nggak bisa nawar lagi dengan impian mereka. Hanya satu-satunya jalan mereka harus bayar harga untuk mereka bisa capai suksesnya. Ya. Nah, Muhammad Ali dia bilang apa? Ketika pikirannya itu bisa menerimanya, hatinya bisa mempercayainya, maka dia pasti akan mencapainya. Semua bermula dari pikiran kita, teman-teman. Ya, manusia ini kalanya cuma apa sih sama pikiran kok, teman-teman. Mental kita yang sering dijatuhkan, teman-teman. Kalau kita nggak kuat di sini ya kita nggak akan menang di medan pertempuran. Ya. Nah, ini teman-teman analisa SWOT ya, berbicara tentang strength, weakness, opportunity dan threat, teman-teman. Ini ada titipan dari Ko Erison kemarin ada sempat ngomong apa yang dilakukan selama masa pandemi ya. Ini yang saya mau sharingkan teman-teman ya. Berapa teman-teman yang mungkin manajemen ada yang tahu analisa SWOT? Ada yang pernah tahu? Yang tahu mungkin bisa kasih jempol. Oh, tahu Pak Erison ya. Oke. Yang lain ada yang tahu juga mungkin analisa SWOT? Oke, tahu ya. Berarti saya nggak usah sharing dong. Udah selesai berarti. Ya. Oke, teman-teman, saya detailkan ya, teman-teman. Analisa SWOT, teman-teman, ini yang saya lakukan di Prudential ya. Jadi tahun lalu itu masa-masa pandemi pertama kali kita ngalamin, teman-teman. Semua orang ngalami kebingungan termasuk saya, ya. Tapi satu hari waktu itu teman-teman saya itu dari Januari sampai bulan Mei, omset saya itu masih cuman sekitar 15 juta api. Ya. Mungkin teman-teman yang sekantor sama Sarasista mungkin tahu ya. Waktu itu omset saya itu masih sekitar 10 sampai 15 jutaan api sampai di bulan Mei, teman-teman. Ya. Waktu itu terus setiap kali acara BCC teman-teman, bersyukur ya teman-teman kalau kita di Prudential itu ada sistem. Sistem itu yang mengendalikan kita untuk tetap on the track. Ya, jadi meskipun saya closingannya masih belum bagus teman-teman, tim saya belum terlalu bagus, tapi saya tetap komitmen untuk saya hadir ke sistem. Seperti malam hari ini teman-teman udah hadir di acara sistem seperti sekarang itu luar biasa sekali. Ya, terus teman-teman, entah kita ada closingan nggak ada closingan, teman-teman harus komitmen. Karena itu yang akan membuat imun kita itu tetap kuat teman-teman. Ya, hari itu teman-teman saya setiap kali business day, setiap kali acara champion day, saya lihat teman-teman, wih gila ya, kok leader-leader udah omsetnya ratusan juta, kok ada agent udah omsetnya puluhan juta, kok keren ya, kok saya nggak closing-closing, ya. Waktu itu saya cuma berpikir membela diri, walah keadaan mungkin pandemi bentar lagi selesai lah, ini kayaknya mungkin cuman sementara. Tapi sampai bulan Mei itu akhirnya saya mulai kayak titik sadar ya. Terus saya kembali lagi teman-teman, saya berdoa lagi sama Tuhan. Saya bilang lagi, saya minta lagi tanda sama Tuhan, teman-teman. Ya, saya minta tanda sama Tuhan untuk saya bisa bertahan di bisnis ini. Waktu itu banyak sekali godaan teman-teman, termasuk mengerjakan bisnis online. Ya, karena kalau kita ngerjain bisnis online pakai nama lain, itu kan juga nggak ada orang yang tahu kan.
Ya, tapi saya merasa bahwa integritas saya itu terganggu, teman-teman. Jadi saya karena bukan saya bilang bahwa ketika kita mengerjakan bisnis prudential nggak boleh ngerjain bisnis lain, enggak, teman-teman. Tapi saya merasa bahwa saya belum waktunya untuk saya mengerjakan bisnis yang lain. Jadi saya belajar untuk menjaga integritas, teman-teman. Ya, dan ketika itu teman-teman di tahun 2020 bulan Mei, saya berdoa lagi sama Tuhan, saya minta tanda sama Tuhan untuk saya bisa tetap survive di bisnis ini dan membantu tim-tim yang udah saya rekrut. Dan bersyukur teman-teman, di bulan Juni itu tiba-tiba saya dapat closingan sekitar 600 juta API, ya. Itu bukan tiba-tiba sebenarnya teman-teman. Itu hasil dari taburan saya dari tahun sebelumnya. Ya, yang sudah saya tabur dari tahun lalu, bahkan sebelum pandemi itu pun sudah hampir closing tapi kelempar lagi karena banyak kendala, terus dihantam lagi dengan pandemi, akhirnya mundur. Ya, tapi di bulan Juni itu, ketika saya sudah berdoa, saya merasakan damai sejahtera dan saya beranikan diri untuk saya follow up lagi nasabah saya yang sudah saya tabur di tahun sebelumnya itu. Dan puji Tuhan teman-teman, di bulan Juni itu saya closing 600 jutaan API dan itu berlanjut. Di bulan Juli closing lagi sampai puji Tuhan teman-teman, sampai di tahun kemarin di bulan November, detik terakhir bulan November teman-teman, itu saya cuma kepikiran mungkin cuma bisa double star club. Tapi ternyata Tuhan izinkan untuk saya bisa mencapai PCC bahkan PC. Ya, dan itu berkat Tuhan yang luar biasa sekali teman-teman. Ya, yang perlu kita lakukan pertama kali teman-teman adalah menganalisa tentang kekuatan. Ya, menganalisa kekuatan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan teman-teman. Ketika kita dalam keadaan seperti ini, saya yakin kita pasti banyak waktu untuk kita di rumah. Ya, banyak waktu di rumah teman-teman jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna teman-teman. Tapi cobalah untuk kita itu ambil kayak waktu tenang, ya, waktu untuk kita rest dan kita mengevaluasi diri. Ya, menganalisa kekuatan yang pertama itu teman-teman adalah berbicara tentang mindset-nya kita yang paling pertama harus kita benahin terhadap bisnis kita. Ya, bagaimana mindset kalian terhadap bisnis prudential? Ya, karena mindset ini menentukan kepercayaan kalian dan selanjutnya akan menentukan tindakan yang akan kalian ambil. Kalau mindset kita masih berpikir, wah bisnis prudential itu susah dijalankan. Wah bisnis prudential itu biasanya kita ketemu orang. Kalau nggak ketemu orang itu nggak bisa closing. Ya, ketika kita tanamkan mindset seperti itu, teman-teman, akhirnya belief kita yang terbangun adalah saya tidak bisa menjalankan prudential dalam kondisi offline, online seperti sekarang. Yang terjadi actionnya adalah tidak akan ada aktivitas apapun. Ya, teman-teman nangkep sampai sini ya. Nah, tapi sebaliknya, ketika kita punya mindset bahwa, wah, dalam kondisi pandemi ini, ya meskipun saya kerja dari rumah, ini adalah kesempatan yang bagus. Saya bisa punya pola hidup sehat, saya bisa ngurus rumah tangga, semuanya bisa balance. Ya, dan justru kesempatan untuk saya bisa mengedukasi lebih banyak orang. Menjangkau melalui apa? Melalui sosial media. Ya, ketika kita punya mindset seperti itu, belief kita akan terbangun. Kita akan semakin semangat untuk kita ngedukasi melalui online. Ya, akhirnya action kita akan menentukan tindakan berikutnya. Ya, teman-teman harus tahu bahwa pikiran kita itu adalah penentu yang paling kuat untuk menentukan fokusnya teman-teman. Ya, setelah itu dari fokus akan terjadi namanya kebiasaan dan tindakan untuk beraktivitas, teman-teman. Ya. Nah, berikutnya berbicara tentang strength, teman-teman. Teman-teman harus mengenali kekuatan kalian. Ya, tahun kemarin ketika pandemi terjadi, teman-teman, tim sudah pada mulai loyo, tapi sebagai seorang leader, teman-teman, namanya kita sebagai kayak istilahnya kayak dalam medan perang ya. Sudah perang, sudah di dalam medan perang, nggak mungkin kan komandan lari untuk mundur, ya kan? Komandan harus mengambil tindakan untuk memberikan contoh, ya. Nah, kita sendiri harus jadi komandan atas diri kita sendiri, teman-teman. Kenali kekuatan kalian. Ya, tahun lalu yang saya lakukan apa? Saya mengenali kekuatan saya. Saya mikir kalau tim saya nggak gerak semua, saya nggak bisa cuma diem-diem aja. Saya harus mengambil tindakan untuk saya juga jualan. Kasih contoh sama mereka. Ketika kita memberikan contoh, akhirnya teman-teman juga mulai akan ngikutin. Ya, teman-teman harus tahu kekuatan kalian itu di mana, di selling atau di rekrut. Nah, kalau sudah tahu, teman-teman udah telatenin aja, fokus aja di asah. Ya, seperti kata Bruce Lee, dia nggak takut dengan orang yang menguasai 1000 tendangan. Ya, tapi Bruce Lee hanya takut sama siapa? Orang yang menguasai 1 tendangan tapi berlatih 1000 kali. Orang itu akan jauh lebih jago. Ya, kita kuasai produk, teman-teman. Apalagi hari ini sekarang Prudential punya produk itu cukup simpel sekali, berbicara cuma 3. Kesehatan, kritis, sama jiwa. Produknya sudah semua ada, unit link ada, tradisional semuanya juga ada. Kita tinggal asah aja, teman-teman. Kalau kita nggak ngerti ya udah dicari tahu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah berbicara tentang kekuatan. Nah, ini teman-teman, berbicara tentang network. Ya. Di bisnis Prudential, kenapa kok teman-teman kalau zaman agent, pasti pertama kali yang disuruh dilakukan sama leadernya adalah apa? Ayo bikin list bank nama, 100 nama. Bahkan kalau bisa bikin lebih. Kenapa teman-teman?
Karena bank nama ini adalah kayak kamus kehidupannya kita, teman-teman ya. Kamus atau nafas kehidupan seorang agent. Ya, kayak kompas hidupnya kita lah, teman-teman. Kalau kita kekurangan bank nama, teman-teman, yang terjadi adalah apa? Orang akan merasa dirinya udah mentok, nggak bisa kemana-mana. Ya, yang terjadi adalah apa? Orang meskipun dia punya skill yang bagus, tapi dia nggak bisa ngolah network, yang terjadi adalah dia akan stagnan di tempat, teman-teman. Dan ini sudah saya alami, teman-teman. Karena database saya nggak banyak, jadi yang saya olah cuma nasabah-nasabah itu. Kalau dia sudah closing atau dia udah nolak, terus saya bingung, teman-teman, mau nawarin siapa. Tapi bersyukur sekali, teman-teman, hari ini kita ada sosial media. Saya mulai masuk ke Facebook, saya masuk ke Instagram, saya masuk ke LinkedIn. Dan setiap hari teman-teman, saya minimal pasti kontak 20 nama setiap nama orang baru di sosial media, teman-teman. Itu yang saya lakukan. Jadi jangan sampai kita kekurangan network, teman-teman. Karena itu kan bahaya sekali buat kita. Ya. Kemudian teman-teman juga mesti evaluasi. Ini hal terpenting. Ya. Berbicara tentang kekuatan adalah evaluasi tentang aktivitas kita, teman-teman. Ya. Daily activity-nya kita, teman-teman. Ya. Nah, kita mesti punya kehidupan yang ini, teman-teman. Balance dan punya komitmen, teman-teman. Kenapa saya tulis ini? Ya, hari ini kita ngalamin kondisi di mana kita ini PPKM. Ya, di sana juga PPKM kan, teman-teman ya. Surabaya juga PPKM, teman-teman. Ya, saya rasa semua daerah sekarang kan udah mulai PPKM ya. Nah, teman-teman hari ini kita punya pekerjaan yang hampir 100% kalau bisa dibilang kerjaan kita itu by online semua. Benar ya, teman-teman? Nah, maka dari itu teman-teman kita mesti punya aktivitas daily activity yang benar-benar tertata. Kalau enggak yang terjadi adalah kerjaan kita akan menjadi kocar-kacir, teman-teman. Ya, kita harus bisa komitmen pada aktivitas kerja kita. Ya, yang saya lakukan, teman-teman, karena saya punya anak yang kecil, saya nggak punya pembantu, saya nggak punya suster, teman-teman, saya nggak punya sopir. Kita cuma ngurus anak ini sendiri, saya sama suami, dan ngurus anak sendiri. Ya, jadi guru iya, jadi mama iya, jadi pembantu juga iya, ya, jadi seorang pebisnis kerjain Prudential, jadi leader juga iya, jadi agent juga iya, ya, kerjaannya itu banyak sekali, teman-teman. Maka teman-teman, saya belajar untuk mengatur pola hidup yang balance. Ya, saya belajar untuk komitmen. Kalau misalnya saya udah di atas jam 6, saya belajar untuk ngurangin megang HP, teman-teman. Ya, punya aktivitas kerja yang balance dan kita harus bisa berkata bahwa ini waktunya istirahat. Nggak boleh terlalu fokus kerja. Karena yang terjadi nanti kita kerja tapi keluarga juga berantakan buat apa, teman-teman? Ya, mesti punya untuk skala prioritas hal yang penting itu mana dan hal yang mendesak itu mana. Ya. Kemudian ya jadi rektor di RSA ya. Ya, kemudian teman-teman mesti rajin untuk evaluasi. Berikutnya teman-teman berbicara tentang weakness. Ya, berbicara tentang weakness teman-teman, ini juga adalah hal atau kelemahan yang perlu diperbaiki yang juga harus dievaluasi. Kita nggak cuma hanya mengasah untuk kekuatan kita, tapi teman-teman juga harus bisa mengasah untuk kelemahan kalian itu apa, kelemahan kita itu apa. Ya, tidak terlepas dari saya pribadi, teman-teman. Ya, selama kerja di rumah ini godaannya itu banyak sekali, teman-teman. Kadang itu apalagi seorang mamah ya, hatinya itu kepengen main sama anak, kepengen nonton drakor ya, kepengen ini, kepengen itu, banyak sekali godaannya, teman-teman. Tapi saya juga bukan dewa, teman-teman. Tapi saya juga mengalami hal seperti itu, makanya saya tulis, teman-teman. Ya, saya belajar untuk saya nggak menunda pekerjaan. Ya, jam pagi sampai sore itu waktunya saya kerja, itu nggak boleh diganggu. Meskipun kadang anak ngajak main, saya mungkin lewatkan waktu 5 menit, 10 menit, tapi setelah itu saya balik lagi ke meja kerja. Ya, kelemahan-kelemahan ini, teman-teman, itu juga akan mengganggu aktivitas kita, teman-teman, kalau kita nggak punya prinsip hidup yang kuat. Ya, kemudian berikutnya, hal apa yang perlu dihindari untuk mencapai sukses? Nah, ini juga mesti hati-hati. Mungkin cewek-cewek nonton drakor, yang cowok main game. Ya, kadang kita juga di sini kebablas, teman-teman, tidurnya subuh-subuh, bangunnya siang karena nggak ada yang ngawasin. Kalau dulu banyak kerja di luar rumah, sekarang di rumah aja. Godaannya pasti lebih banyak, teman-teman. Ya, tapi kita harus bisa untuk menjadi mandor atas diri kita sendiri, teman-teman. Ya. Nah, berikutnya, teman-teman, nih dikatakan sama orang ganteng ini, teman-teman, kenal ya, udah kenal. Ya, sama cowok ganteng ini dia bilang apa? Untuk menjadi 2% orang, teman-teman, kita harus menjadi 98% yang tidak orang lain lakukan. Ya, teman-teman nangkep maksudnya? Kalau kita mau menjadi 2% orang, teman-teman, ya, kokohnya Lolo ya. Untuk menjadi 2% orang, teman-teman, kita harus mau bayar harga untuk melakukan apa yang tidak orang lain lakukan, teman-teman. Ya, di Dunlop dia bilang apa? Orang kaya itu mereka melakukan hal yang sulit. Itu sebabnya hidup mereka mudah, teman-teman. Tapi sebaliknya, ya,
Orang yang miskin, mereka melakukan apa yang mudah, itu sebabnya hidup mereka sulit. Dan yang terjadi hanya ngeluh, teman-teman. Ya, saya nggak berbicara seolah-olah bahwa saya wah hebat sendiri, wah sudah bebas, enggak, teman-teman. Saya juga berasal dari keluarga yang nggak punya, teman-teman. Tapi saya bersyukur saya dilahirkan dari papa yang pantang menyerah, teman-teman. Di mana saya sejak kecil sampai keluarga besar saya tuh sampai bilang, kita itu 5 bersaudara ya. Koko itu anak paling gede, ceweknya itu 4 ya. Cewek semua 4. Sampai keluarga-keluarga itu pada ngomong, kok hebat-hebat ya anak cewek-ceweknya itu tangguh-tangguh semua. Ya, saya bilang seperti ini bukan karena apa, teman-teman, tapi karena kita kepepet dalam hidup, teman-teman. Kalau kita nggak berjuang, teman-teman, kita yang akan diintimidasi dengan hidup, teman-teman. Ya, sekarang semua apa-apa serba duit, teman-teman. Ya, mau bayar, mau parkir aja udah bayar 5.000, 10.000. Ke toilet aja udah bayar 2.000, teman-teman. Semuanya tuh serba duit, teman-teman. Kalau kita nggak punya duit, teman-teman, kita hidupnya yang susah, teman-teman. Ya, oke. Nah, sampai sini masih semangat? Boleh tolong chat dulu supaya saya ngerti, supaya saya juga boleh semangat. Oke, pasti. Oke, mantap. Thank you, teman-teman. Ya. Nah, berbicara tentang opportunity, teman-teman. Nah, opportunity, teman-teman, yang harus dilakukan pertama kali adalah teman-teman cari tahu. Ketika kalian mungkin dalam keadaan mungkin merasa hari-hari ini kok susah ya kerja dari rumah. Mungkin bukan susah saya bilang, teman-teman ya, tapi karena kita tidak terbiasa. Sama halnya ketika kalian pertama kali jadi agent, kalian juga merasa pasti, oh bisnis ini susah ya. Tapi akhirnya karena diajarin sama leader, ditemukan polanya, melakukan aktivitas setiap hari, akhirnya kalian merasa bisnis ini gampang. Sama hanya dengan sekarang, kalau hari ini kita mengerjakan online, kita mengalami kayaknya kok susah ya ngerjain dari rumah. Nah, itu teman-teman bukan karena susah, tapi karena kita belum menemukan polanya aja. Ya, jadi kita harus ingat lagi, peluang baik apa sih yang sudah kita temukan melalui Prudential? Hal baik apa yang sudah kita dapatkan dari Prudential? Kita harus ingat, teman-teman. Sama kayak orang pacaran ya, dia harus ingat-ingat sama apa? Kalau orang udah nikah dibilang apa? Ya, biasanya yang bertahan membuat pernikahan bertahan itu bukan karena usia pernikahan ya, tapi karena bukan karena cinta lagi. Tapi orang bilang itu orang bertahan di dalam pernikahan itu karena komitmen. Ya. Nah, sama halnya teman-teman di bisnis ini. Godaan itu pasti banyak sekali, teman-teman. Nggak ada bisnis yang selamanya akan naik terus. Pasti ada masanya kita akan mengalami penurunan, tapi kemudian mengalami penaikan lagi, teman-teman. Maka dari itu ketika kita mengalami penurunan, kita harus cari peluang lagi. Peluang apa sih yang bisa saya temukan di Prudential? Ya. Kemudian perubahan hidup seperti apa yang kita ingin melalui Prudential? Dan peluang di sekitar yang perlu dicermati apa? Mungkin dari pertemanan. Ya, kalau teman-teman punya link yang bagus, ya itu teman-teman coba untuk beranikan diri satu persatu itu di chat, teman-teman. Ya, biasanya teman-teman itu almost every day, teman-teman, hampir setiap hari saya itu pasti ada di Instastory, teman-teman. Ya, tapi ketika saya pasang Instastory, teman-teman, itu bukan cuma sekedar masang, tapi saya liatin, ini yang liatin story saya siapa gitu kan. Nah, kalau saya lihat ada orang yang tidak saya kenal, teman-teman, itu pasti akan langsung saya chat, teman-teman. Ya. Nah, itu teman-teman, itu juga kita salah satu bentuk untuk kita mencari peluang, teman-teman. Ya, dan ada satu orang yang waktu itu saya nggak kenal, teman-teman, namanya si M gitu ya. Saya langsung chat, "Halo C, salam kenal" gitu ya. Kemudian di reply, ya. Ada yang nggak balas juga, teman-teman, tapi ada yang balas juga. Dia reply, "Oh iya, salam kenal juga. C, sorry kalau boleh tahu ini dengan CC siapa ya? Kayaknya saya kok belum kenal." Kemudian saya kenalan, teman-teman, di situ. Setelah kenalan, teman-teman, saya tanya, "Oh, Cece tinggal di mana? Kerjaannya apa?" Singkat cerita, teman-teman, dia ngerjain KK, MLM ya. Terus akhirnya teman-teman kita tukeran kontak. Saya minta kontaknya dia, kontak WA-nya. Kemudian saya bilangin kalau, C, di Prudential kita juga punya peluang bisnis loh. Kita punya kerjaan gini-gini yang bisa dikerjain online. Dan singkat cerita, teman-teman, orang itu menyerahkan diri setelah berapa bulan saya follow up, teman-teman. Ya, itu juga bentuk salah satu kita menemukan peluang, teman-teman. Ya. Oke, nah threat, teman-teman, menghadapi namanya ancaman. Hambatan apa yang kita temukan melalui ketika kita menjalankan bisnis ini, teman-teman? Apakah mungkin kita mengalami kelemahan dari segi pola kerja? Kalau segi pola kerja, teman-teman, itu sebenarnya nggak ada yang bisa ngatasin ya, selain kita sendiri, teman-teman. Ya, saya mau sharing, teman-teman, 2 minggu yang lalu kan saya baru selesai vaksin ya, teman-teman. Setelah selesai vaksin, teman-teman, badan saya itu remuknya minta ampun ya. Sampai setiap pagi itu bangunnya jadi molor. Biasanya jam 8, jam 8, 9 itu kadang udah maksimal udah bangun ya. Itu bisa sampai siang, teman-teman. Saya nggak bisa bangun sampai 2 minggu. Sampai saya terus mikir-mikir, akhirnya saya belajar untuk saya berhenti. Oh, nggak bisa ini. Kalau saya seperti ini terus, akhirnya kerjaan saya nggak tersusun dengan rapi. Akhirnya
target saya tertunda. Nah, sama halnya teman-teman, ketika dalam kelemahan seperti itu, yang bisa ngatasin siapa? Cuma diri kita sendiri, teman-teman. Ya, waktu time management kita juga yang harus tentukan sendiri, karena kita yang tahu. Kalau skill teman-teman secara produk, secara hal yang lain, teman-teman bisa belajar dari agensi. Ya. Kemudian apakah ada hal secara masalah pribadi atau keluarga yang mengganggu? Semisal teman-teman ada masalah di keluarga, suami nggak mendukung, istri nggak mendukung, teman-teman harus bereskan dulu. Karena kalau enggak, itu akan jadi masalah dalam kita menjalankan bisnis ini. Ya, nah, poin pentingnya adalah teman-teman dari SWOT ini, teman-teman harus menguasai dalam segi apa? Segi SWOT tadi. Ya, yang harus dilakukan adalah kita harus memenangkan pertempuran di dalam pikiran, di dalam diri kita, teman-teman. Ya, karena kalau pertempuran ini kita tidak bereskan, teman-teman, itu akan mengganggu kita dalam mengejar targetnya kita. Ya, hidup kita nggak ditentukan oleh takdir, teman-teman, tapi oleh setiap keputusan dan tindakan yang kita lakukan melalui proses berpikir. Ya, nah, yang tadi saya sharing teman-teman, itu ada satu keluarga, teman-teman, dari keluarganya Papa itu kan keluarga orang kaya-kaya sekali, teman-teman ya. Jadi dulu kalau setiap masa kecil ya, kalau namanya Imlek, itu setiap Imlek itu pasti ngumpul di satu rumahnya oma gitu ya. Ya, dan satu ketika teman-teman, papa saya, keluarga kita kan itu kan paling sering telat ya. Kita telat 5 menit, 10 menit datang, itu keluarga-keluarga yang lain itu udah langsung maki-maki. Wah, biasa ini keluarganya ini Yahwi, ini pasti telatan gitu ya. Dan itu mesti saya, setiap tahun itu pasti seperti itu. Tapi teman-teman, ketika keluarga yang lain datang, ya keluarga dari papa saya yang kaya-kaya, yang dari kota mana datang, mereka telat sampai setengah jam aja, itu nggak pernah jadi masalah dan nggak pernah ditegur, teman-teman. Sampai singkat cerita waktu itu, teman-teman, saya cuma bilang dalam diri saya, suatu hari saya harus jadi orang sukses. Kenapa, teman-teman? Namanya orang nggak punya duit itu nggak enak. Ya, kita nggak punya duit itu selalu dihina-hina sama keluarga. Ya, nah, itu teman-teman. Jadi hidup kita itu bukan ditentukan oleh kata takdir. Kalau ditentukan oleh kata takdir, nggak ada satu orang pun yang sukses, teman-teman. Ya cuma itu aja yang sukses. Yang lainnya orang miskin, teman-teman. Tapi hidup kita itu, teman-teman, setiap orang itu bisa mengalami perubahan. Dimulai dari apa? Proses berpikirnya kita. Banyak kok contoh-contoh orang, teman-teman, yang dari nggak punya apa-apa, dari orang yang benar-benar bawah sekali, tapi hidupnya bisa berubah, teman-teman. Karena apa? Dia punya proses berpikir yang seperti orang kaya, teman-teman. Ya. Nah, nih, teman-teman, saya coba putar dulu. Sebentar, ini suaranya muncul nggak, teman-teman? Bentar ya. Sorry. Bentar ya, nggak muncul ya suaranya ya. Oh, ini share audionya ya. Oke, coba ya. Ini kata seorang Khairul Tanjung ya. Loh, bentar ya. Nggak bisa ya. Nggak muncul ya suaranya. Harus di-share, Angel. Klik Apa kok? Agak muncul tapi kecil. Kecil sekali ya. Keluar dulu. Jadi klik tak stop dulu ya. Klik share sound-nya di bawah, kiri bawah. Bentar ya, Bu. Mana ya, Bu? Di more ini ya. Soalnya satunya pakai tab ya. Waktu di share screen, di bawahnya ada share. Pas di share screen, Angel. Nih, coba, Bu. Kalau di tab soalnya tampilannya beda, Bu. Coba ini ya. Kecil ya? Coba gedein suaranya, Jal. Coba tak stop dulu ya, tak gedein dari speaker ini, Bu ya. Suara volume tab-nya digedein aja, Angel. Udah mentok, Bu? Nggak usah pakai suara aja ya, nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman bisa lihat dari videonya ya. Sebentar. Nah, itu ya. Jadi Khairul Tanjung dia bilang entrepreneur itu pada dasarnya adalah orang yang bisa melihat dan membaca kesempatan dan mereka mengambilnya, teman-teman. Ya. Pertanyaannya, kalau dilihat nggak ada opportunity-nya gimana? Gitu kan? Apa yang harus kita lakukan ya? Nah, kata seorang Khairul Tanjung dia bilang apa? Bahwa peluang itu diciptakan, teman-teman. Ya,
peluang itu harus diciptakan teman-teman. Ya, ciptakan peluangnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita hari ini kita ngalamin kendala teman-teman, ya kita ngalamin kendala dalam setiap aktivitas kita teman-teman. Kita ngalamin kok bisnis kita nggak mengalami progres teman-teman. Maka yang harus dilakukan adalah ciptakan peluang. Ya, tahun ini teman-teman 2021 saya ngalami banyak perbedaan dibanding tahun kemarin teman-teman. Saya ngalami banyak kendala terus terang teman-teman. Tapi saya berpikir kalau misalnya saya tetap gini-gini aja, saya juga nggak akan ada perubahan teman-teman. Akhirnya saya lakukan apa? Tahun lalu saya bilang saya komitmen mau jualan pribadi. Tahun ini saya komitmennya mau bangun tim teman-teman. Dan saya nggak tahu kenapa kok Tuhan benar-benar gerakkan itu dari tim saya teman-teman. Tahun ini saya banyak menabur dan banyak menuai dari tim saya. Dan saya melakukan ini teman-teman. Saya bingung tiap hari teman-teman. Saya bingung. Aduh siapa yang mau dikontak ya? Siapa yang mau dihubungin? Nasabah-nasabah udah di-closingin ya kan? Akhirnya hari-hari ini teman-teman yang saya lakukan apa? Saya belajar untuk mencari peluang. Peluangnya saya cari dari mana teman-teman? Saya masuk ke sosial media. Saya belajar untuk membangun ring-ring saya tuh di situ teman-teman. Ya, saya banyak belajar untuk ke situ. Jadi kalau teman-teman mengalami sesuatu hari ini teman-teman jangan terkendala dengan hambatannya, tapi teman-teman harus ciptakan peluangnya teman-teman. Ya, kita yang ciptakan peluangnya. Ya. Nah, ini yang tadi saya janjikan saya mau sharing di awal teman-teman. Ya, tulisannya jelek karena ini zaman agent ya teman-teman, tulisnya cepat-cepat. Ya, di acara waktu itu Monday morning meeting teman-teman, itu kan disuruh nulis goal ya. Ini saya temukan dari buku saya tahun 2012. Ya, di buku itu teman-teman saya tulis dengan jelas. Goal saya itu sampai dengan bulan Mei, saya ingin punya penghasilan 5 juta. Ya, saya join waktu itu 15 Maret 2012. Jadi dalam waktu 3 bulan, saya targetkan ke diri saya itu saya ingin punya penghasilan 5 juta. Kemudian saya tulis berikutnya, di bulan September sebelum saya ulang tahun, saya kepingin punya mobil Honda Jazz. Tapi waktu itu saya kasih tanda tanya. Kenapa? Karena saya nggak tahu mobilnya apa, yang penting saya pengen punya mobil. Ya, karena dulu saya kerja ikut orang dengan gaji 3 juta, teman-teman. Saya sempat maksa sama suami saya waktu itu. Kok aku mau beli mobil gitu ya, mau beli mobil, kepingin banget punya mobil, kepingin. Karena saya merasa kalau punya mobil itu kayak ada kenyamanan tersendiri. Sampai waktu itu dengan gaji 3 juta, saya hampir maksa mau beli mobil. Tapi untung suami saya, karena kita beda usia 5 tahun, dia lebih dewasa. Dia bilang, kalau kamu hari ini bisa nyicil mobil, terus kalau bayar bensinnya tuh dari mana? Biaya hidup tuh mau dari mana? Gitu kan? Nah, akhirnya waktu itu ketika saya masih kerja ikut orang, saya mengurungkan niat itu. Dan ketika saya join Prudential, yang tadi saya udah cerita ya teman-teman, saya cuma kepingin punya mobil, itu aja impian saya pertama kali. Ya, kemudian yang berikutnya, sampai dengan bulan Desember, saya ingin punya penghasilan 30 juta sebulan. Ya, kemudian saya juga ingin bantu orang tua saya punya restoran. Ya, yang saya lakukan waktu ini, kenapa saya nggak tulis saya ingin punya penghasilan 100 juta, 50 juta, saya nggak mau muluk-muluk teman-teman. Karena saya waktu itu kerja ikut orang, gaji terakhir saya itu cuma 3 juta. Saya itu cuma kepengen untuk break hambatan di pikiran saya. Saya pengen membuktikan bahwa bisnis asuransi itu bisa dijalankan beneran kayak gitu ya. Akhirnya saya lakukan apa teman-teman? Saya melakukan breakdown ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Ya, saya breakdown goal saya teman-teman. Waktu itu saya tahu kalau saya mau punya penghasilan 5 juta, berarti saya harus mencapai omset itu 200 juta API. Saya lakukan ini teman-teman, saya tempel kertas itu teman-teman ada di kertas HVS, saya tulis, saya dalam waktu 3 bulan harus 200 juta API. Berarti setiap bulannya dalam waktu 3 bulan, saya harus mencapai 70 juta API. Kemudian setiap minggu, saya harus capai sekitar 17,5 juta API. Itu saya tulis teman-teman. Dan saya bikin bank nama, saya targetkan teman-teman. Saya tulis. Dan yang saya lakukan setiap hari teman-teman, itu saya tempel kertas ini teman-teman, saya tempel kertas yang ada mobilnya waktu itu teman-teman, saya tempel di sebelah tempat tidur saya, supaya apa teman-teman, kalau saya tidur kan pasti noleh ke kanan, supaya saya itu kalau misalnya ini bisa ingat teman-teman. Terus tiap pagi kan saya pasti dandan, saya tempel itu di tempat make up saya teman-teman. Jadi mau tidur, bangun tidur, saya selalu lihat goal itu teman-teman. Ya, setiap hari saya afirmasi teman-teman, dan setiap hari teman-teman, saya nggak pernah lepas telepon dari leader saya. Hampir 1 kali 24 jam. Sampai pacar saya ya, sekarang jadi suami, dia tuh sempat marah-marah. Karena kenapa? Sebelum saya di Prudential, setiap hari yang saya telepon berjam-jam itu pacar saya. Tapi sejak saya di Prudential, saya itu banyak teleponannya tuh sama leader saya. Sampai dia marah-marah, kamu nih sama leadermu tuh pacaran, tah? Kok sekarang udah jarang telepon aku kayak gitu ya. Tapi waktu itu saya cuma bilang, kok kasih waktu 1 tahun. Karena saya yakin bisnis Prudential bisa bantu saya sukses. Ya, kalau sampai 1 tahun ini saya nggak sukses, udahlah, saya mau kerjain apapun saya pasti jalanin. Saya bilang gitu. Dan puji Tuhan teman-teman, ya,
ini teman-teman, dalam waktu berarti 2,5 bulan ya, nggak sampai 3 bulan, saya benar-benar mencapai impian yang sudah saya tulis, 5.400.000. Ya, ini di bulan Mei 2012. Ya, itu saya tulis teman-teman. Dan 7 bulan kemudian teman-teman, ya, 7 bulan kemudian saya mencapai income 23 juta teman-teman. Meskipun income saya tidak mencapai 30 juta teman-teman, tapi sebagai seorang new agent teman-teman, agent yang baru lahir, ya saya di akhir tahun itu dalam waktu berarti sekitar 9 bulan setengah ya, kayak ibu mengandung ya, saya bisa mencapai income 23 juta teman-teman. Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang amazing banget. Ya, kuncinya apa teman-teman? Ikut sistem dan selalu dekat sama leader kalian. Hal sederhana itu aja yang bisa mengantarkan kita untuk sukses teman-teman. Ya. Nah, kemudian teman-teman, akhirnya impian saya ini kecapai juga ya di bulan Juli 2012. Sekitar 3 bulan setengah, akhirnya saya berhasil membeli mobil baru ini. Semuanya hasil dari Prudential, teman-teman. Meskipun dengan nyicil ya, teman-teman. Tapi saya bersyukur akhirnya impian saya tercapai, teman-teman. Dan ketika setahun kemudian, nggak sampai setahun ya, 9 bulan kemudian, akhirnya kita bisa beli rumah dan ganti mobil Fortuner. Ya, bekerjalah teman-teman, sampai orang itu, mereka itu melihat hasilnya, teman-teman. Awal ketika menjalankan Prudential, banyak orang itu caci maki saya, termasuk keluarga saya sendiri, bahkan orang tua saya sendiri. Ya, pernah waktu kita masih pacaran di mobil teman-teman, ada papa mama saya, itu papa saya itu maki-maki saya itu dengan bahasa itu udah kuasar banget ya. Sampai pacar saya waktu itu sampai shock karena dibilang apa? Anak cewek kok nggak tahu diri gitu ya. Sudah dapat kerjaan, kerjaannya nyaman, di ASEAN, disayang bosnya, kerjanya enak, kok masih milih mau kerja soro-soro. Ngerti nggak soro-soro teman-teman ya? Kok masih mau kerja susah-susah, mau kelilingan naik motor kayak gitu ya. Dan itu kalimat itu tuh terngiang-ngiang sampai sekarang teman-teman. Tapi saya bersyukur teman-teman karena saya dekat sama leader saya, akhirnya imun saya itu kuat teman-teman. Ketika papa saya marah-marah kayak gitu, saya cuma dengan pikiran tenang teman-teman, saya bilang sama papa saya, papa kasih waktu saya 1 tahun. Tak buktikan kalau saya di Prudential saya bisa sukses. Kenapa? Karena impian hidup saya tuh saya nggak pengen jadi karyawan. Saya mau jadi pebisnis, saya nggak mau kerja terikat sama orang. Ya, karena saya ngerti teman-teman kerja ikut sama orang, meskipun dulu saya sempat dapat kenaikan gaji 50% dari gaji yang naik 2 juta naik ke 3 juta, menurut saya itu hal yang luar biasa. Tapi bagi saya secara pribadi, saya merasa itu bukan sesuatu pencapaian yang luar biasa. Ada sesuatu yang harus saya kejar, teman-teman. Kerja ikut orang dulu dengan gaji 2 juta, 3 juta, kepengen beli jam tangan aja saya nggak bisa beli, teman-teman. Karena kenapa? Setiap bulan saya mesti bantu papa saya nyicil mobilnya papa itu 1 juta setiap bulan. Saya cuma hidup dengan uang 2 juta setiap bulan. Saya cuma mikir-mikir, berkalkulasi. Kalau saya misalnya bertahan kerja ikut orang, apakah mungkin saya bisa dapat gaji kenaikan 50% setiap tahun? Ya, 50% itu mungkin secara kebetulan ya teman-teman. Tapi kalau setiap tahun menurut saya itu nggak masuk akal. Dan saya waktu itu saya berpikir mau bisnis apa ya waktu itu teman-teman. Ya, dan ketika saya jalan pertama kali di Pru, sebenarnya saya ada bisnis baju teman-teman, saya jualan online. Tapi waktu itu ketika saya jualan online, saya mikir kalau di Pru nggak jalan, saya jualan online, saya jalan. Ternyata Tuhan berkata lain. Justru bisnis Prudential saya percepatannya itu jauh lebih cepat. Ya, dalam waktu 1 minggu, tadi yang saya cerita teman-teman ya, yang saya berdoa, saya nangis-nangis di kantor, itu beneran terjadi loh teman-teman. Dalam waktu minggu yang sama, ketika saya nangis-nangis di kantor itu, Tuhan benar-benar turun tangan untuk bantu saya. Tiba-tiba saya bisa closing satu nasabah yang dia udah closing asuransi lain, tapi dia batalkan dan ikut saya closing 40 juta. 1.750.000. Kemudian dalam minggu yang sama itu juga CC saya bisa closing sampai sekitar preminya itu 2.750.000. Pokoknya dalam 1 minggu itu sekitar closing 60 juta API. Dan terus setiap minggu itu berkelanjutan closing 100 juta API, 200 juta API, dan itu benar-benar hal yang nggak saya sangka, teman-teman. Orang bilang apa? Wah, kerja asuransi. Orang bilang, wah itu cuma bisnisnya orang kaya, teman-teman. Ya, banyak juga kita kayak jadi dukun asuransi, kita bilang, wah kerja di asuransi agak susah ya jalaninnya ya, apalagi cewek, teman-teman. Pertama kali saya join di Prudential, ada seorang CC, dia bilang sama saya kayak gini, Angel, kamu kok mau ya kerja di asuransi? Loh kenapa, C? Saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, loh agen asuransi itu kan terkenal dengan tanda tangan di atas pusher. Tahu teman-teman ya, maksud itu. Ya, jadi kayak saya waktu itu nggak ngerti ya, karena nggak tahu saking lugunya atau saking apanya, saya nggak ngerti. Dan waktu itu kan saya lagi dibarengin sama leader saya cowok, bukan Ricky ya, tapi si Eric. Dan saya sempat malu teman-teman ya, karena waktu itu dia bilang, nggak ngerti ya, aku happy ya. Nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti nih kok. Jadi dia bilang tanda tangan di atas pusher. Terus saya bingung kan, saya tanya, lu maksudnya apa, C? Ya, sorry ya Angel, maksudnya kalau orang kerja asuransi itu kan terkenal kayak cewek-cewek itu
dijadiin simpenan, mereka closing itu dibantu sama simpenannya kayak gitu. Waduh, saya langsung ya ampun, pertama kali jalan jadi agent kok kayak gini banget ya. Dan pertama kali juga saya ngalami banyak hal, teman-teman. Ya, sampai teman-teman gereja yang biasanya dekat sama saya, tiba-tiba kalau ketemu di gereja itu udah kayak ketemu setan ya. Lihat saya dari jauh udah lari. Terus dulu zamannya masih pakai BBM. Dulu kontak saya udah berapa ratus orang ya, tiba-tiba berkurang. Banyak sekali teman-teman. Tantangannya tuh banyak sekali. Tapi saya bersyukur teman-teman, hari ini yang membuat saya survive karena apa? Punya impian besar, teman-teman. Teman-teman harus punya mimpi yang besar. Berpikirlah besar terhadap impian kalian. Setiap orang itu bisa sukses kok, teman-teman. Asalkan mereka bisa menguasai pikirannya sendiri. Ya, banyak orang yang mereka itu bisa sukses tapi banyak orang juga gagal. Ya, terletak di mana? Di pikiran mereka sendiri, teman-teman. Nah, ini puji Tuhan juga teman-teman, di bulan Februari tahun ini ya, orang bilang masa pandemi, masa kesusahan, tapi kita bersyukur justru di tahun 2021 teman-teman ya, kita bisa beli rumah kedua kita dan itu semua 100% dari Prudential. Ya, dulu kayak misalnya kita berpikir kayak beli mobil Fortuner harga 500 juta. Terus terang teman-teman, di pikiran kita pertama kali sebagai seorang yang benar-benar dari zero ya, dari nol, kita cuma mikir gila ya, beli mobil 500 juta kok eman ya, mending buat beli rumah aja. Tapi berjalannya waktu Tuhan memantaskan kita untuk satu persatu impian besar kita tuh tercapai, teman-teman. Ya, dan semuanya berkat Prudential, teman-teman. Peluang-peluang ini yang saya temukan di Prudential, teman-teman. Ya, ini akhirnya rumah kedua kita akhirnya bisa kebeli. Ya, nah teman-teman, hiduplah di atas batasan, ya, start living above your limit, ya. Ini ada satu buku Dia Sasinggi, teman-teman, judulnya tuh Never Too Young to Become a Billionaire. Ada yang udah baca, teman-teman? Kalau belum baca, saya sarankan teman-teman mesti cepat beli, cepat baca. Saya baca buku ini nggak sampai 1 minggu saya habiskan, teman-teman, karena saking luar biasanya. Ya, ada satu paragraf, teman-teman, 2 paragraf ya di buku itu, dia bilang kayak gini. Apapun yang dikatakan orang tentang bisnis Anda, cacian, makian, ledekan, atau bahkan direndahkan sekalipun, teman-teman jangan pernah gentar untuk terus memajukan bisnis Anda. Ya, Anda sukses, mereka tidak suka. Anda gagal pun mereka tidak menolong Anda. Selama mereka tidak memberi makan Anda dan keluarga Anda, tetaplah berkarya di bisnis Anda. Manusia itu cuma punya 2 tangan, ya, tapi terdapat jutaan mulut di dunia ini. 2 tangan kita tidak akan merasa sanggup bisa menutup semua mulut yang ada di dunia. Benar ya teman-teman? Terlalu banyak mulut kita nggak mungkin bisa nutup satu-satu. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa mengubah dari diri kita sendiri. Jadi kita tutup kedua telinga kita acuhkan, dan mungkin teman-teman ada kalanya punya prinsip namanya bodoh amat, itu penting banget. Ya, biar hidup nggak makin pusing. Ya, jalan pertama kali teman-teman, di bisnis asuransi tadi saya udah cerita, teman-teman, tantangannya banyak sekali. Bahkan dari keluarga terdekat pun mereka nggak mendukung, teman. Keluarga kandung aja mereka nggak dukung, teman-teman. Ya, apalagi orang di luar sana yang cuma mereka berkicot terus, teman-teman. Tapi saya ingat juga ada saudara dari papa saya, teman-teman. Waktu saya join pertama kali di Pru, waktu itu masih awal-awal UM, ya. Dia itu merasa saya itu kerja asuransi itu kayak kasihan gitu ya. Sampai waktu itu dia itu kan orang kaya ya. Kalau orang kaya kan modalnya banyak. Dia mau bisnis apa, dia kerjain ini, mau kerjaannya banyak sekali. Akhirnya waktu itu dia melihat peluang itu kayak ngerjain sandal yang diimpor dari Cina. Terus karena dia berpikir kasihan saya kerja di asuransi, dia telepon saya, Ling, kamu kerja di perusahaannya Ape aja ya. Dia bilang gitu, bantuin Ape. Kamu tak kasih apa? Nanti tak kasih kerjaan enak kamu di sini, nanti jadi kayak apa? BM-nya, dia bilang gitu kan. Nah, tapi karena saya udah ngerti karakter keluarga papa saya, teman-teman, waktu itu saya, maksudnya jangan ditiru teman-teman ya, ini juga bukan bermaksud saya menyombongkan diri, tapi saya waktu itu cuman menantang sampai saya bilang, Ape, saya di Prudential itu income saya udah 20 jutaan sebulan. Ape itu mau gaji saya berapa di situ? Langsung orangnya terdiam, teman-teman, dia nggak bisa berkata-kata. Waktu itu dia bilang, oh, kamu wis lumayan ya di asuransi ya. Ya wis kayak gitu. Nggak jadi apa gitu ya. Nah itu teman-teman. Kadang-kadang orang itu mereka melihat bahwa kita itu kerja di perusahaan itu karena kerja asuransi itu karena kita nggak punya kerjaan. Kadang kasihan teman-teman ya, mereka merasa ini. Makanya teman-teman kita itu harus jadi orang-orang yang berdiri untuk membuktikan bahwa kerja di asuransi itu bukan bisnis remehan ya gitu teman-teman ya. Ya, sometimes teman-teman kita akan mengalami kemenangan, kita kadang-kadang kita juga akan mengalami namanya waktu pembelajaran teman-teman. Ya. Nih, pernah tahu gambar ini? Suami istri naik keledai, dibilang, wah bakal mati itu keledai. Akhirnya
suaminya turun, dibiarin istrinya, dibilang wah suami takut istri. Akhirnya ya udahlah suami yang naik aja, istrinya turun. Dibilang apa? Wah laki-laki nggak sayang istri. Dua-duanya turun, masih dikatain juga. Bego amat punya keledai nggak dinaikin. Ya teman-teman, apapun yang kita lakukan, orang itu akan selalu punya cara untuk membicarakan kita. Ya, karena itu teman-teman daripada dibicarainnya nggak enak bikin panas, mending kita itu dibicarakan jadi orang yang punya prestasi teman-teman. Karena itu akan lebih menyenangkan. Ya, dan saya bersyukur teman-teman, keluarga-keluarga papa saya yang dulu itu mereka sampai ngina-ngina kita, yang mereka merendahkan, dan saya dulu sampai punya prinsip hidup bahwa saya harus mengangkat derajat keluarga saya. Puji Tuhan sekali teman-teman, melalui bisnis ini semuanya bisa Tuhan bantu teman-teman. Ya, keluarga bapak saya tiba-tiba bilang ke mama saya, kok hebat ya anakmu yang kecil bisa punya rumah di Surabaya, sekarang hidupnya udah enak kayak gitu ya. Orang itu akhirnya melihat sendiri teman-teman apa yang kita kerjakan. Maka teman-teman kita jangan sampai bermain-main dengan waktu, karena sayang sekali teman-teman. Ya, setiap waktu yang kita punya itu berharga sekali. Ya, the biggest asset in the world is your mindset teman-teman. Coba teman-teman yuk supaya nggak ngantuk. Teman-teman coba lihat nih dari 3 gambar ini menurut kalian apa nih? Kisah dari 3 gambar ini. Yuk, coba teman-teman boleh di chat. Kesimpulannya menurut kalian apa nih? Yang penting happy. Ya, kayak namanya kok happy. Yang penting happy dalam segala situasi. Kok Julius gak bawa payung. Kreatif ya. Menikmati hujan. Kalau ada masalah hubungi kok happy. Oke, siap. Kayak anak kecil, beda respon. Oke. Udah? Masih ada lagi? Nikmati situasi yang kita jalankan. Benar sekali ya. Ini sama halnya dengan hari ini yang kita jalankan teman-teman ya. Ya, orang yang di sebelah kiri teman-teman, dia itu kayak mungkin sekarang ya, aduh prospek kok susah ya, ditolak terus, gak closing ya, ngeluh terus hidupnya. Orang yang di belakang, aduh udah diprospekin, dijelasin, nggak mau closing, ikut sama orang gitu ya. Tapi yang satu teman-teman, justru di dalam masa dia mengalami banyak penolakan, justru dia semakin bersemangat. Wah, berarti aku ditolak orang, itu tandanya berarti aku sudah berada di jalur yang tepat. Ya, orang dalam satu kondisi yang sama bisa membedakan artinya. Ya, artinya adalah apa teman-teman? Ya, hari ini kita mengalami kondisi yang sama. Semua lockdown di rumah masing-masing. Ya, tapi yang membedakan ada orang yang bisa sampai kemarin saya dengar orang Surabaya ada closing 1,4 miliar, ya. Semua berbicara tentang mindset. Mereka tidak menyerah dengan keadaan, tapi terus mencari yang namanya peluang, teman-teman. Ya, semoga teman-teman di Entris juga sama. Ya, saya sudah mau selesai, teman-teman. Pay the price of your success, teman-teman. Saya langsung baca bahasa Indonesianya supaya lebih cepat. Ya, jika kita menginginkan sesuatu, namun kita juga belum juga meraihnya, kemungkinan besar, teman-teman, yang perlu kita garis bawahi adalah kita tidak benar-benar menginginkannya, atau kita sedang mencoba menawar harga yang harus dibayarkan. Ya, saya ulangi. Jika kita menginginkan sesuatu, kita pengen sesuatu itu, tapi kita tuh nggak capai-capai. Ya, kemungkinan itu karena kita itu nggak benar-benar menginginkannya, atau bisa jadi kita memang ingin, tapi kita ini berusaha nawar terus. Ini hal yang sama yang saya alami juga teman-teman. Ketika saya dulu UM ke SUM, sekarang kan udah jadi AAD ya. Dulu zaman UM ke SUM teman-teman. Saya kepingin SUM. Kenapa? Karena OR-nya gede. Kalau SUM lebih enak ya, punya ini koneksi masuk ke ARP segala macam kayak gitu ya. Saya tahu teman-teman peluangnya semua. Nilai plusnya itu apa saya tahu teman-teman. Tapi teman-teman yang saya lakukan waktu itu adalah saya berusaha untuk menawar terus keadaannya. Saya mikir, wah nanti tahun depan aja lah, udah nggak nutut ini kayaknya udah setengah tahun, percuma kayaknya nggak masuk akal saya ngejar sekarang, tunda aja lah tahun depan. Akhirnya yang terjadi teman-teman, ya saya nggak capai SUM tahun itu teman-teman. Saya capai SUM-nya sampai 2 tahun, karena saya berusaha untuk menawar terus. Ya, nah di kemarin tadi saya ada baca Robi Oktober dia tulis kayak gini, bikin goal itu sebesar-besarnya dan dicapai sekuat tenaga, bukan semampunya. Ya. Kita itu bikin goal itu yang sebesar-besarnya, tapi dicapainya itu bukan semampunya, tapi harus benar-benar dengan sekuat tenaga. Kalau kita sudah terapkan goal kita, bukan karena keadaan teman-teman yang menentukan hasilnya, tapi dari kitanya sendiri teman-teman. Kita yang harus kalau mau makan. Oke ya, kita yang harus berusaha untuk mencapainya dengan sekuat tenaga teman-teman. Ya, 2020 yang lalu teman-teman, goal yang saya tulis itu di awal tahun apa?
Saya kepingin double star club, teman-teman. Karena kenapa? Tahun 2019 saya sempat capai double star club. Jadi saya waktu itu saya cuma kepingin 2020 minimal lah saya mengulangi double star club. Ya. Yang terjadi teman-teman, yaitu tadi saya bilang teman-teman, sampai bulan Mei saya masih nggak ada closingan. Tapi teman-teman, saya ingat lagi goal saya. Saya kepingin double star club. Gimana caranya Tuhan bukakan jalan? Saya berdoa dan saya terus berusaha, teman-teman. Dan puji Tuhan tahun kemarin benar-benar teman-teman tercapai. Ya, kalau kita hari ini bikin goal, teman-teman, ayo kita coba untuk kita evaluasi. Apalagi sekarang kita udah masuk di bulan Juli. Kita kejar goal itu bukan karena semampunya, tapi kejar goal itu dengan sekuat tenaga, teman-teman. Dan masih ada waktu. Ya, nah, ini teman-teman. Ya. Kita itu tidak akan pernah memenangkan pertandingan tanpa mencetak yang namanya gol. Ya, di sini saya lihat banyak bapak-bapak ya. Kayak orang main sepak bola, kalau bola itu tidak dimasukkan ke gawang, nggak ada yang namanya kemenangan, teman-teman. Betul ya? Sama halnya dengan kita, teman-teman. Kita itu tidak akan pernah mencetak namanya kesuksesan tanpa kita menetapkan sebuah gol. Ya, go England. Ya, kita tidak akan pernah memenangkan pertandingan kalau kita tidak menetapkan gol kita itu apa. Ya, bekerja tanpa target itu sama dengan kita berjalan tanpa tujuan. Ya, bikin goalnya seperti apa? Harus smart target. Ya, teman-teman pasti sudah tahu, spesifik, bisa diukur, ya, bisa dicapai, relevan dan ada waktu limitnya. Kemudian yang kedua, teman-teman, komitmen dan hidupi target yang sudah ditetapkan, dan teman-teman jangan lupa untuk libatkan Tuhan ketika dan selama mengerjakan target. Ya, mengucap syukur apapun hasilnya dan tetap mengucap syukur. Ya, terakhir teman-teman. Coba nih, ayo kita mau diskusi dulu. Teman-teman kalau lihat rumah ini, teman-teman, rumah segede ini, kira-kira kuncinya seberapa nih? Rumahnya bagus tuh, teman-teman, kayak istana. Kira-kira kuncinya seberapa? 30. Ada angkanya ya. Kira-kira, teman-teman, kalau rumah segede ini, kuncinya seberapa ini ukurannya? Kecil. Ada lagi? Banyak. Kuncinya banyak, ya betul. Kak jawab langsung aja ya. Ukurannya sama. Wih, dahsyat itu. Ukurannya sama dengan rumah lain. Yes, ya. Kesimpulannya teman-teman, ya. Rumah mau segede apapun, kuncinya itu pasti kecil, teman-teman. Ya. Kuncinya tidak, saya sampai sekarang teman-teman selama saya hidup 33 tahun di dunia ini, teman-teman, saya belum pernah melihat kalau rumah gede itu kuncinya juga segede rumah. Ya. Atau teman-teman mungkin pernah lihat, nggak pakai kunci, pakai ini ya fingerprint kali ya, ya. Jadi rumah segede apapun itu selalu cara akses untuk memasuki rumah itu pasti melalui kunci pintu yang kecil itu, teman-teman. Ya, intinya adalah apa? Teman-teman percayalah bahwa bermula dari setiap hal kecil itu akan mendobrak terobosan-terobosan yang besar. Segala sesuatu itu akan bermulai dari hal kecil, teman-teman. Sama dengan misalnya kita prospek, teman-teman. Tidak mungkin kita akan tiba-tiba closing-closingan besar. Semua akan dimulai dengan taburan kecil yang kita lakukan setiap hari. Ya, nggak ada yang sia-sia, teman-teman. Saya sudah ngalami selama 9 tahun ini, banyak orang yang teman-teman saya prospek, saya rekrut. Kadang saya ngedukasi sampai berbusa-busa dari orang yang nggak ngerti asuransi, sampai dia paham asuransi, dari orang yang nggak tertarik dengan bisnis prudensial, ya, terus kemudian dia tertarik dengan bisnis prudensial, tapi tiba-tiba nasabah ini closing di orang lain, agent ini closing di kantor agensi lain, ya, banyak hal yang saya sudah alami seperti itu, teman-teman. Tapi percaya, teman-teman, meskipun teman-teman juga mengalami hal yang sama, Tuhan itu nggak tutup mata. Tuhan akan kasih kita diberkat di pintu-pintu yang lain, teman-teman. Ya, tapi yang terpenting adalah tetap kita lakukan bagian kita. Ya, di firman Tuhan dikatakan apa? Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan siapa yang nggak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Dari setiap hal kecil yang kita lakukan setiap hari, itu akan mendobrak terobosan yang besar. Ya, hal apa yang banyak menghambat budaya jual dan rekrut, teman-teman? Males, alasan banyak menunda, ini penyakit yang berbahaya, teman-teman. Sering kita bicara bahwa, tak mulai besok aja, nanti Senin aja, nanggung ini udah hari Sabtu, Senin aja, saya nggak bisa, saya nggak paham produk, saya nggak bisa closing big, saya nggak biasa ketemu orang kaya, saya hari ini masih sibuk, udahlah, saya ini takut ditolak, udah kebiasaan, saya nanti takut ditanya nasabah ini itu nggak bisa jawab, saya takut nanti nggak bisa jelasin. Ya, solusinya teman-teman dari setiap masalah ini cuma satu, learning by doing. Teman-teman lakukan, nanti teman-teman akan bisa dengan sendirinya. Ya, saya zaman agent, teman-teman, saya punya penyakit yang paling menakutkan itu apa? Saya paling takut ketemu orang kaya. Ya,
Setiap kali mau ketemu orang kaya, saya membayangkan hal yang serem-serem. Aduh, orang kaya itu kan jahat-jahat. Orang kaya itu kalau ngomongkan menyakitkan. Orang kaya itu kan biasa asuransi banyak. Itu teman-teman. Jadi waktu saya zaman agent, yang saya takutkan itu selalu itu teman-teman. Saya paling takut ketemu orang kaya. Ya, tapi saya nggak tahu kenapa juga saya bersyukur teman-teman, berjalan bersama waktu, saya belajar dan belajar. Akhirnya Tuhan kasih saya keberanian untuk saya bertemu dengan orang-orang kaya. Sampai hari ini akhirnya ketemu orang kaya tuh udah nggak jadi penyakit yang menakutkan lagi. Akhirnya udah jadi hal yang biasa. Ya, solusi dari semua hal di dalam pikiran kita, teman-teman, itu solusinya cuma satu. Tetap lakukan dan lakukan. Just do it, teman-teman. Karena pembelajaran itu ketika kalian menjalani, teman-teman, kalian akan menemukan dengan sendiri jawabannya. Ya, oke. Ini saya ambil dari Ko Sudin, bagus sekali. Rekrut bisa online, prospek bisa online, monitoring agent juga bisa online, meeting bisa online, urus klaim juga bisa online. Ya, Bisnis Pro itu semuanya sudah bisa dilakukan dengan online. Oke, jadi kurang apa lagi kalau kita masih hari ini nggak bisa gerak. Berarti alasannya adalah dari diri kita sendiri. Kita mau hasil besar, tapi no action. Mimpi di siang bolong, teman-teman ya. Oke, nah there is no secret, teman-teman. Ya, the secret is nothing, just action, teman-teman. Ya, nggak ada rahasia dalam setiap orang sukses, teman-teman. Saya memperhatikan banyak leader-leader hebat, ya. Ketika ditanyain, jawabannya selalu sama. Ya, mereka cuma melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Dan kalau saya lihat, teman-teman, adalah poin ini. Percaya dengan diri kalian. Nggak ada rahasia orang sukses. Bukan karena, oh dia dari keluarga kaya, oh dia dari, oh orangnya cantik, orangnya ganteng, orangnya dari background ini, itu, teman-teman. Ya, bukan itu, teman-teman. Tapi rahasianya adalah apa, teman-teman? Percayalah bahwa Tuhan sudah menciptakan kalian itu spesial. Setiap kita itu punya talentanya masing-masing. Ya, setiap kita tuh punya kelebihan masing-masing. Hanya saja kita ini yang selalu mencari kelemahan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa kita tuh nggak bisa terus. Ya, sama kayak hari ini, teman-teman ya. Saya tuh setiap kali kalau speaker, saya selalu nervousnya itu bukan main, teman-teman. Tapi setiap kali saya sudah kadung ngomong, ternyata saya selesai itu baru nyadar, oh ternyata saya bisa ngomong ya. Padahal saya berpikir bahwa saya ini orangnya diem sekali, saya penakut, saya gini-gitu. Tapi ternyata ketika saya melakukan, ternyata saya bisa loh. Ya, sama hanya teman-teman dengan diri kalian. Yuk percaya bahwa Tuhan menciptakan kalian itu spesial. Ya, butuh keberanian untuk memulai, tapi dibutuhkan jiwa yang kuat untuk menyelesaikan apa yang telah kalian mulai. Thank you teman-teman, ini sharing dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Semoga bisa memberkati teman-teman. Ya, see you at London. Thank you Angel, luar biasa, dahsyat, yes. Ini teman-teman mau ada pertanyaan nggak? Nih mumpung Angel ada di sini nih, biar bisa memuaskan semua ini. Jel, ada pertanyaan dari si Ping tadi, Jel. Halo, Jel? Oke, ya kok. Nah itu, bisa diperjelas nggak apa itu bekerja semampunya? Karena banyak agen yang bilang saya ngerjain sebisa saya aja. Kalau memang belum capai ya sudah, yang penting udah ngerjain. Thanks. Oke. Gimana itu? Kalau bekerja semampunya itu ya itu artinya, Ping. Berarti orang itu cuma mengerjakan apa yang dia bisa aja. Jadi dia nggak mau untuk di-upgrade lebih. Ya, jadi istilahnya kayak misalnya ya hari ini kita sebenarnya kayak saya contoh diri saya pribadi aja lah ya teman-teman ya. Saya ini kan tipe orang yang minderan sekali, ya, tipe orang yang minder, tipe orang penakut. Saya selalu bilang sama diri saya, yang saya tanamkan dari dulu, saya bilang, aduh, saya nggak bisa lah, saya takut ngomong sama orang, saya nggak berani ngomong. Ketemu sama orang aja, teman-teman ya. Setiap kali ketemu orang, tangan saya mesti keringetan dan gemeteran itu sudah nggak bisa hilang. Sampai sekarang ini aja masih keringetan terus, teman-teman. Ya, tapi teman-teman yang membedakan orang bekerja semampunya dengan bekerja sekuat tenaga adalah ya, meskipun dia tahu kalau orang bekerja semampunya, meskipun bekerja sekuat tenaga, kalaupun dia misalnya tahu kelemahan dia kan belajar untuk mengatasi kelemahannya dia. Nggak cuma bekerja asal bekerja, tapi bekerja benar-benar yang memang bekerja untuk sesuatu yang lebih. Istilahnya bekerja untuk extra mile. Untuk sesuatu yang lebih, bukan cuma asal-asalan. Ya, di tim saya juga banyak nemuin agent-agent yang mereka juga bekerja cuma semampunya aja. Dia bilang, nantilah kalau saya ada waktu longgar, nanti saya ikut training. Nanti kalau anak saya misalnya nggak sekolah, malam saya ikut training. Tapi sampai sekarang teman-teman 3 bulan saya lihat orang itu nggak pernah ada di training. Karena dia apa? Dia cuma bekerja semampunya. Dia merasa kalau dia bisa, kalau dia ada waktu, baru dia mau mengerjakan. Nah itu teman-teman, yang membedakan antara orang bekerja sekuat tenaga dengan bekerja semampunya. Kalau orang yang bekerja sekuat tenaga,
meskipun kendala ada, kayak saya terus teman-teman ya, saya punya anak kecil, saya kalau mau bilang saya mau punya alasan banyak sekali teman-teman. Saya punya banyak alasan untuk saya nggak bertahan di Prudential. Karena saya merasa bahwa anak saya ini kasihan, suami saya nggak mungkin bisa ngajarin dia kayak materi-materi pendidikan. Saya yang harus terlibat lebih dengan anak saya. Ya, saya pengen punya waktu karena saya punya anak itu cukup lama, 4 tahun lebih baru punya anak. Kalau saya mau bilang saya mau punya alasan banyak sekali untuk saya itu mengatasnamakan alasan untuk anak saya. Tapi hari ini saya berjuang sampai hari ini karena apa? Karena saya juga berjuang buat anak saya. Saya belajar untuk mencari cara untuk saya nggak menyerah dengan hidup. Gitu. Saya belajar untuk koordinasi dengan suami saya. Kayak sekarang saya speaker, saya suruh suami saya di kamar untuk ngurus anak saya. Ketika orang bekerja sekuat tenaga, meskipun ada kendala, dia akan cari cara untuk bisa mengatasinya. Itu bedanya, C. Semoga bisa menjawab ya. Udah, Pink, terpuaskan, Pink? Sudah puas belum, Pink? Nggak, nih ada pertanyaan lagi Puas. Puas Thank you, ya? Angel. Ya, C. Sama-sama, C. Ini ada dari Jimmy Chia. Kalau baru kenal orang, misal di IG, apa langsung nawarin asuransi atau better bangun relationship dulu? Nah, baru nawarin asuransi. Nah, itu gimana Jel lu biasa aja? Gini, jadi kalau saya ini kan udah istilahnya udah kebentuk personal branding ya. Jadi memang saya kan ada orang yang dia itu membangun image-nya itu pakai nama lain. Contoh, bikin edukasi asuransi pakai nama Koko Asuransi, Cici Asuransi atau apa, pernah tahu ya teman-teman ya. Dia pakai nama lain ya. Tapi kalau saya enggak, karena saya pengen personal image saya terbentuk bahwa Angel itu Prudential. Angel itu leader di Prudential. Angel itu orang yang maksudnya menjalankan asuransi. Jadi saya membangun personal image saya. Jadi ketika saya chat orang itu kan pertama kali dia pasti akan lihat halaman IG saya. Benar ya teman-teman? Maka dari itu teman-teman kalau ini tergantung keputusan ya. Kalau saya kan udah pakai personal image seperti itu. Jadi orang pasti udah tahu bahwa IG saya itu orang asuransi. Jadi ketika saya ngobrol sama orang pasti udah tahu bahwa saya di asuransi. Nah, pertama kali yang saya lakukan itu apa? Saya tanya dulu, saya kenalan. Cek, kayak tadi saya bilang, halo Cece ini, C kok kayaknya familiar ya C, pernah ketemu di mana ya? Cece orang gereja ini ya. Nah, biasanya dia jawab, oh iya sama, berarti gerejanya kita. Saya ngobrol dulu dari hal yang lain. Jadi meskipun saya udah orang asuransi, dia udah tahu saya asuransi, saya nggak langsung masuk ke asuransi. Saya pendekatan dulu. Saya tanya kerjanya gimana, Cece ini gerejanya di mana, tinggal di mana. Kemudian baru kalau misalnya orangnya diajak ngomong enak, baru saya mulai ngobrol. Oh ya C, BTW Cece sekeluarga ada pakai asuransi apa? Gitu. Kalau memang moodnya saat itu enak, saya akan langsung masuk. Saya cari peluangnya di situ. Tapi kalau saya merasa orangnya masih tertutup, diajak ngomong masih agak kayak kaku-kaku, nggak bisa ngomong, saya nggak akan langsung masuk saat itu. Gitu. Jadi mesti lihat kondisi dulu sih. Gitu kok. Semoga kejawab ya kok, Jimmy. Tadi siapa tuh? Jimmy Chia ya. Jimmy udah Chia. terpuaskan nih Jimmy ya. Kalau belum puas nanti lanjut lagi nanti. Ini ada pertanyaan dari Hatta, Jel. Hatta ini agent baru 1 bulan kemarin lah baru masuk. Ini mah udah senior, nggak perlu tanya kali. Bagaimana cara prospek dan closing orang level atas? Ini memang repot nih kalau ada agent baru ini. Aduh. Mungkin ada tips-tipsnya, Jel. Gimana cara prospekin dan closingin orang level atas, Jel? Ini agent baru yang menyamar ini bahayanya. Cara prospek closing orang level atas ya. Ya sama sih sebenarnya sih. Jadi kita tinggal milih ya sebenarnya ya. Kalau bisa closing gede, ngapain kita closing kecil-kecil ya. Karena sekali kerja juga sama kan. Kita effortnya juga sama, tapi hasilnya beda. Mending kita prospeknya orang-orang berkelas, ya kan? Nah, cara prospek dan closingin orang level atas itu sama sih. Tapi yang membedakan itu kalau orang level atas, itu cara kita memperlakukan mereka itu pendekatannya itu yang kudu bener-bener smooth ya. Jadi kita nggak bisa langsung tembak asal langsung masuk asuransi. Karena mereka pasti udah punya orang kepercayaan mereka di asuransi. Jadi biasanya saya bangun hubungan dulu. Sama seperti hal yang lain, saya bangun hubungan dulu. Cuman saya masuknya ke asuransi itu pelan-pelan gitu sampai saya merasa nyaman. Kadang mulai kirim-kiriman paket kayak gitu ya. Udah nyaman, baru saya mulai tanya-tanya, Cici udah pakai asuransi apa, C gitu ya. Sama sih sebenarnya bangun hubungan dulu. Cuma biasanya kalau orang kaya itu kan dia merasa duitnya udah banyak ya. Jadi dia merasa bahwa asuransinya itu udah cukup aja gitu loh. Dia nggak merasa butuh. Ya, saya contohkan aja ya. Cici sepupu saya yang closing kemarin itu 600 juta, teman-teman. Ya, itu waktu saya join 2012, saya prospek. Ya, saya prospek dia itu, saya itu nelpon dia, saya cuman bilang, C,
saudaranya Cece yang ini udah closing ngambil produk dana pendidikan buat anaknya. Saya bilang gitu ya. Nah, dia langsung bilang, oh ya udah, kamu besok datang ke kantorku aja. Padahal saya mikir dia pasti ngomongnya macam-macam. Ternyata enggak, cuma dia bilang, ya udah besok pagi kamu datang ke kantorku aja. Ya, orang kaya itu suka kayak misalnya dia dibandingin dengan orang yang lain. Dia merasa kayak egonya itu kayak terganggu gitu ya. Kalau misalnya orang terdekat sama dia udah closing, dia lebih gampang untuk juga di-closingin. Paham nggak maksud saya teman-teman ya? Jadi saya pakai orang lain dulu. Saya nggak masuk dari Cece yang kaya raya ini. Saya masuk ke saudara dekatnya dia, saya closing dulu. Kemudian saya bilang, Cece si A ini udah ngambil loh, C, kemarin dana pendidikan. Nah, C, Ling cuma pengen edukasi aja tentang dana pendidikan untuk anak-anaknya Cece. Langsung dia bilang, besok pagi jam 10 pagi kamu datang ke kantorku. Saya juga shock teman-teman. Wih, kok cuma gitu responnya, gitu kan? Singkat cerita teman-teman, karena saya waktu itu agent baru, ya, saya minta bantu leader saya datang ke sana. Ketemu di sana, nggak pakai ngobrol panjang lebar, langsung closing waktu itu 20 juta sebulan. Ya, itu salah satu closing yang gampang. Karena waktu itu closingnya gampang, saya mikir, wah, anaknya aja ikut premi 20 juta sebulan, apalagi papa mamanya, pasti kan gampang gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu saya langsung ngotot teman-teman. Jadi saya pakai cara kekerasan. Saya bilang, loh Cece ikut juga dong, kan lumayan C, maksudnya buat proteksinya Cece juga. Tapi dia langsung menutup diri, dia nggak mau. Jadi kadang orang kaya itu mereka punya prinsip, kalau mereka mau ya mau, kalau nggak mau ya nggak mau gitu kan ya. Tapi kayak pemikiran saya itu karena saya agent, saya kan kayak culun gitu ya. Saya maksa terus. Karena saya mikir anaknya bisa closing 20 juta, saya naif gitu loh. Pas papa mamanya pasti closing 50 juta bisa ini gitu kan. Sampai saya nguber dia itu ke Jayanata, saya datang ke salonnya dia, saya maksa dia untuk closing. Tapi tetap dia nggak mau teman-teman. Ya, karena waktunya belum tepat. Singkat cerita teman-teman, saya belajar lagi, ikut kelas-kelas, saya belajar, oh ternyata kalau sama orang kaya kita nggak boleh terlalu maksa. Semakin dipaksa itu kayak pasir kalau digenggam itu malah semakin jatuh ya, malah berhamburan. Ya, jadi kita nggak bisa maksa orang kaya. Yang bisa kita lakukan adalah maka pendekatan yang smooth. Ya, berjalannya waktu teman-teman, kalau nggak salah sekitar 2 tahun atau 3 tahun kemudian, saya itu cuman say hello, misalnya kayak di WA, saya lihat story-nya dia, wih, Cece kok tambah cantik ya, Cece liburan terus ya, enak ya. Saya cuma ngomong kayak gitu-gitu, tapi saya nggak berani nawarin asuransi. Sampai singkat cerita, tiba-tiba di acara keluarga makan malam, tiba-tiba dia sendiri teman-teman, yang tiba-tiba tanya, Ling, asuransiku yang di perusahaan ini udah tak tutup. Kamu kapan ada waktu datang ke tempatku? Nah, saya langsung kaget teman-teman. Ya, tapi selama masa 3 tahun itu saya bukan nggak ngapa-ngapain. Saya tetap kadang nawarin dia, tapi nggak terlalu nge-push kayak dulu. Dan saya tetap pasang di IG saya, di WA story saya pasang setiap prestasi sekecil apapun saya pasang. Jadi kan dia sering nge-like ya. Jadi dia ngelihat dari situ teman-teman. 3 tahun dia mungkin ngetes saya ya. Anak ini masih bertahan nggak di Prudential. Ternyata beneran saya bertahan teman-teman. Dan hari itu akhirnya saya closing 400 juta. 3 tahun yang lalu kemudian itu. Dan kemarin ini puji Tuhan teman-teman, sekitar 4 tahun kemudian ya closing itu 600 juta. Sama keluarganya closing 2 itu. Gitu teman-teman. Jadi orang kaya itu mereka suka untuk dibandingin, ditinggi-tinggikan, tapi mereka nggak suka dipaksa. Itu sih kalau sama orang kaya. Gitu. Koko Harrison lebih jago lah. Enggak lah, jago. Oke. Enggak lah, belum apa-apa. Oke, kok happy? Happy tadi. Ada lagi kok? Oh, udah masuk ya? Udah kerja belum Bro Hatta? Ya, gue mau nanya, udah masuk ya suara masuk, gua? Masuk kok. Udah kejawab dia kayaknya. Udah kejawab ya. Ini pertanyaannya banyak kayaknya nggak cukup kejawab deh, Bro. Halo? Apa kok happy? Aku mau nanya, tahun lalu kan PC nih. Itu berapa nasabah itu PC itu? Bentar ya, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nasabah. Cuma 10? 10. Cuma 10 nasabah PC ya? Sorry. 10 itu yang gede-gede ya. Yang kecil-kecil mungkin ada sekitar 4 lah. 4 atau 5 gitu ya. Luar biasa ya. Ngeri ya. PC cuma kurang lebih 15 nasabah udah bisa PC ya. Aduh, puji Tuhan. Kapan ini kita 15 nasabah bisa PC? Semoga bisa keulang lagi ya. Amin. Nah, ini banyak ada pertanyaan nih. Pertanyaan siapa ini? Terakhir si Hatta ya? Kayaknya nggak cukup loh kok. Ini nanti saya bikin novel dulu ya.
Banyak. Ini aja dari Apa Ivan kok? kayak tadi udah kejawab ya Ivan ya kayak tadi ya. Ini udah Tadi sampai Kojimi sama Hatta ya. udah. Ini aja tak Itu baca ya. Erison, dari Erison itu. Bagaimana seorang cewek yang minder bisa berubah jadi casticus seperti hari ini? Apa yang diajarkan prudensial sehingga bisa berubah angel hingga saat ini? Nah, Apa ya? Yang diajarkan prudensial ya tadi sih. Ya karena ini ya karena melakukan aktivitas, apa menggali mungkin potensi diri. apa mungkin kebanyakan bergaul sama Ricky? Iya betul-betul, jadi cerewet ya. Banyak bergaul sama Ricky, jadi cerewet sekarang ya. Ya loh, padahal dulu tuh saya orangnya diem sekali loh. Kalau nggak ditanya itu nggak mungkin ngomong. Sampai ada beberapa tim saya itu sekarang jadi saksi hidup ya. Mereka sekarang kan jadi tim saya. Sampai mereka tuh juga sampai kayak kaget-kaget gitu ya. Kok bisa ya berubah total kayak gini. Tapi ya itu sih teman-teman. Yang dilakukan ya cuman karena melakukan aktivitas setiap hari. Belajar untuk, dulu kan karena pendiam ya. Jadi masuk ke asuransi sama sekali background yang tidak saya mengerti. Karena lulusan saya cuma accounting yang taunya cuma di belakang layar tulis penulis, hitung menghitung. Tapi karena dipaksa keadaan jadi seorang agen asuransi, akhirnya saya belajar caranya menjinakkan orang itu gimana. Ya, kalau dulu kan menjinakkan angka-angka ya. Kalau di Prudential sekarang belajar untuk menjinakkan orang. Jadi saya juga belajar di lapangan. Kok misalnya prospek orang, kadang orang responnya kok cuman santai gitu ya, kayak kurang antusias. Kadang dia udah dijelasin ngerti, tapi kok nggak closing. Nah, hal-hal itu yang saya terus belajar untuk upgrade diri. Oh, berarti cara ngomong saya ini yang harus diperbaiki, kayak gitu-gitu sih kok. Jadi ya mungkin karena itu ya, akhirnya kebiasaan yang dilakukan itu akhirnya udah kebablasan kok, nggak bisa direm sekarang. Jadi intinya dijadiin habit ya. Ya, jadi habit lah ya. Nah, ini ada lagi dari Sun Lee. Dari Sun, bagaimana cara kamu membangun kepercayaan ke calon nasabah atau calon partner agar bisa percaya sama kita? Mungkin terutama yang case-case gede itu kali ya, yaitu kali tadi ya, bangun hubungan dulu ya. Ya benar-benar bangun hubungan sih kok. Cara bangun hubungan sekarang kan udah gampang ya. Sekarang kan kita udah zamannya udah sosmed semua. Ya udah, tinggal sering-sering pasang status, sering komenin orang. Kadang sih menyita waktu ya. Sampai kadang itu suami saya bilang, kerjaannya kok cuma main HP terus, dia bilang ya. Loh, jangan salah loh, main HP ini juga kerja ya toh. Mau sekarang zamannya udah di sosmed. Kita sekarang udah nggak ketemu orang face to face ya, kerjanya dari HP. Pasang status, pasang story itu kan habisin waktu ya. Kadang-kadang bikin konten-konten ya. Udah jadi pasang di WA, pasang di IG, pasang di FB ya kan, satu-satu dipasangin. Nanti kalau udah dipasang, dilihat siapa yang ngeliatin, kemudian di chat, itu kan juga bagian dari kerja teman-teman. Ya, jadi jangan dibilang main HP itu nggak kerja loh teman-teman. Tapi yang penting kita yang harus jadi mandornya sendiri. Jangan sampai maksudnya kebablasan. Nah, sekarang ini saya juga baru-baru ini juga main ke TikTok, tapi saya masih belum masuk ke bagian edukasi asuransi ya. Masih berusaha menyelamin. Tapi saya juga belajar teman-teman supaya saya nggak punah. Saya juga nggak ingin jadi dinosaurus teman-teman. Jadi saya belajar gimana caranya saya bisa tetap eksis gitu kan. Nah, jadi kan kadang-kadang orang juga jenuh kalau lihat kita itu cuma sekedar asuransi, terus kadang-kadang kita juga harus bikin konten yang menghibur supaya orang nggak jenuh sama kita, ya. Jadi bukan dikenal cuma agen asuransi yang monoton ya, yang bosenin, tapi kita juga ada hal yang menghibur, gitu kok. Ya, thank you Jel. Ini tak percepat aja ya karena masih ada beberapa pertanyaan sih. Ini tak sebutin nih kayak Ridwan nih, boleh minta tips gak Angel ketika kita menghadapi nasabah yang nggak percaya sama asuransi? Oke. Itu sih. Nasabah yang nggak percaya sama asuransi. Pernah menghadapi nggak? Mungkin lu ada gimana cara menghadapi nasabah tersebut gitu? Kan ada orang tuh yang nggak percaya sama asuransi tuh. Ini sih, mungkin kayak dulu itu ada sih yang sampai parah banget ya. Itu ada orang jualan soto di Kediri. Memang sotonya itu laris banget ya. Dulu kalau saya misalnya lagi habis prospek, makan di satu tempat sama tim, saya tuh nggak pernah mau rasa rugi ya. Jadi misalnya habis makan, bayar, saya nggak bisa canvassing yang terlalu sampai frontal gitu ya. Biasanya yang saya lakukan itu kalau canvassingnya itu, saya misalnya habis makan atau beli sesuatu di tokonya itu, saya pasti nggak mau lewatkan waktu untuk ngobrol sama yang punya. Nah, waktu itu yang jual soto ada di situ bapaknya langsung saya prospek. Loh Pak, saya tanya, Pak, sotonya kok rame ya Pak? Buka mulai jam berapa sampai jam berapa? Lah gini Bapak gimana kerjaannya? Basa-basi ya.
Terus setelah itu saya tawarin asuransi. Tapi dia tipe orang yang syariah banget, teman-teman. Jadi syariah tapi yang ngarah ke bener-bener kolot banget gitu ya. Jadi bener-bener saya nggak ngerti ya kalau di agama Muslim seperti apa, teman-teman. Tapi dia itu benar-benar yang nggak mau sama sekali asuransi gitulah intinya. Dia di ajarannya dia itu nggak boleh asuransi gitu. Nah, saya udah jelasin banyak panjang lebar gini-gini bahwa saya bilang, loh Pak, kan di Prudensia juga ada asuransi yang syariah. Kita kan juga diawasi MUI, Pak. Asuransi kita kan halal gini-gini. Saya jelasin macam-macam, saya bukain bukti macam-macam, tapi tetap nggak mau, teman-teman. Nah, itu ada yang sampai kayak gitu. Nah, yang terjadi apa kalau saya udah merasa jelasin udah sampai maksimal, HO-nya udah keluar semua tapi masih tetap nggak mau, ya udah. Jadi saya cuma merasa bahwa orang ini belum siap dibantu, gitu aja. Gitu. Ada orang yang juga dulu ada, teman-teman, satu contoh lagi, bapak-bapak ini itu nggak percaya asuransi. Dia tinggal di daerah, orang pelosok banget, ya. Jadi saya bantuin agent saya ketemu sama bapak ini, orang kaya. Jadi pengusaha kayu gitu, tapi dia nggak mau asuransi karena dia merasa duitnya banyak. Nah, hari itu saya cuma edukasi bapak ini, Pak, saya bilang, Pak, hari ini mungkin kalau misalnya gini, bapak mungkin kan usahanya lagi bagus nih, ya mebelnya lancar, ya perputarannya lancar. Nah, Pak, bapak juga punya sawah di mana-mana, bagus loh Pak. Cuman Pak, namanya kehidupan itu saya bilang bahwa kehidupan itu nggak selamanya berjalan mulus Pak. Ada satu hari kita akan mengalami namanya resiko kehidupan. Nah, hari ini Pak, di dunia sekarang ini Pak, sudah ada satu instrumen yang bagus banget, yaitu asuransi. Fungsinya itu beda dengan bank Pak. Nah, kalau hari ini Bapak taruh di bank uang 1 juta, ya, kalau Bapak sakit, ya Bapak ambil uang 1 jutanya itu. Atau Bapak putarlah di mebelnya Bapak. Bapak punya usaha 100 juta, taruhlah 100 juta. Ada keuntungan 11 juta, ya udah itu keuntungannya Bapak. Tapi kalau sampai sakit, Bapak akan ambil uang usahanya Bapak sendiri itu. Nah, sedangkan kalau Bapak di asuransi, Bapak loh cuma nyisikan 10% aja dari income-nya Bapak. Misalnya Bapak cuma nyisikan 1 juta sebulan, artinya itu cuma 33.000 Pak setiap hari. Pak rasa itu nggak akan jadi masalah buat Bapak. Cuma dengan menyisikan 33.000 Pak, kalau maaf ya Pak, andai kata Bapak sampai sakit, harus dirawat di rumah sakit, Pak, Bapak ini loh udah dilindungi sama asuransi yang nilainya itu sekitar 300 juta. Waktu itu belum ada PPH plus, teman-teman. Nah, saya edukasi dari sisi itu. Terus dia bilang, loh Mbak, kan nggak perlulah asuransi kayak gini. Terus saya jelasin lagi. Saya edukasi sampai berkali-kali saya jelasin bedanya asuransi dengan bank. Sampai akhirnya singkat cerita, teman-teman, bapaknya closing lah 1 juta sebulan. Nah, itu ada yang seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya orang dia nggak mau sama asuransi, menurut saya itu nggak mau itu setiap orang itu relatif. Kita yang mesti cari tahu alasannya apa. Ya, selama alasannya itu masuk akal, ya harusnya dia pasti ambil gitu. Dan selama ini yang saya temuin itu rata-rata alasannya orang itu pasti masuk akal sih. Dan harusnya setiap orang itu ambil asuransi. Karena instrumen yang satu-satunya yang benar-benar luar biasa itu yang cuma asuransi gitu loh. Jadi harusnya semua orang pasti ambil gitu. Cuma tinggal kita mengatasi setiap pemikiran mindsetnya mereka aja gitu. Kadang mereka salah pikiran aja atau mereka trauma dengar-dengar dari cerita orang gitu. Oke, thank you Jel. Jel, ini masih ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa Jel ya? Nggak apa-apa. Biar pada terpuaskan semua Jel, jadi biar pada lega semua gitu ya. Ini ada Julius nanya nih, ada 2 dia. Bagaimana cara approach ke prospek yang dulu udah pernah sakit hati sama asuransi? Itu satu lagi tips buat dan motivasi mungkin buat agen-agen baru yang masih struggle, yang masih belum closing dan masih banyak mengalami penolakan tuh gimana? Nah, itu. Tak jawab nomor 2 dulu aja ya. Kok Julius, jangan lupa ngopi loh kok. Ini pura-pura tanya ini ya. Oke, nomor 2 aja tak jawab dulu ya. Jadi kalau agent masih struggle ngalami banyak penolakan, teman-teman jawabannya cuma satu, bersabar. Ya, semua itu akan indah pada waktunya. Ya, saya ada satu agent dulu teman-teman, itu ibu-ibu yang usianya udah 50 tahun lebih. Dia itu udah prospek itu sampai banyak orang, saya lupa berapa ya, sekitar 20 mungkin ya, tapi enggak closing. Terus, tapi waktu itu dia itu tipenya karena kita punya hubungan baik, dia itu menurut aja sama apa kata saya. Terus entah nurut atau terpaksa lah ya. Akhirnya ikut salah satu camp, kita kumpul gitu kan. Terus dia diskusi sama leader, dibilang gini, saya ini nggak closing loh. Saya udah prospek banyak orang berbulan-bulan itu nggak closing.
Terus ditanya lah, Bu, udah proses berapa orang? 20 orang, belum closing. Loh Bu, kenapa kok Ibu udah mau menyerah? Ibu kan belum prospek orang yang ke-21. Siapa tahu orang ke-21 nanti closing. Oh gitu ya, C. Iyalah, kalau udah proses 21 masih belum closing, siapa tahu orang ke-22. Orang ke-22 mungkin belum closing, siapa tahu orang ke-23 dan seterusnya. Pada intinya apa? Bahwa setiap orang itu ada masanya, teman-teman. Ada masanya mereka itu bisa closing. Tapi yang terpenting adalah cara prospeknya itu kudu benar dulu. Ya, kudu dievaluasi. Kalau misalnya cuma asal prospek tapi dia prospeknya salah, ya itu masalah dari dianya gitu loh, masalah dari dia mungkin kurang training. Tapi kalau misalnya kita udah benar-benar prospek dengan cara yang benar dan udah kita role play sama leader, caranya udah benar, HO-nya benar, nggak closing, menurut saya itu cuma masalah waktu sih. Atau mungkin belum ketemu dengan orang prospekan yang tepat. Gitu. Jadi bersabar aja teman-teman, sambil terus dicari tahu. Ada loh dulu yang punya GE Honoria Rising Star pendiri pertama kali, itu prospek sampai 100 nama katanya. Ya, ternyata nggak closing karena apa? Karena dia gagap. Jadi orang yang diajak ngomong itu nggak ngerti dia ngomong apa. Karena ngomongnya saking cepatnya, orangnya nggak ngerti yang dia ngomong apa, akhirnya nggak ada yang closing satupun. Nah, itu teman-teman, itu juga mesti evaluasi. Kalau misalnya kita udah prospek, nggak usah nunggu sampai puluhan nama yang diprospek. Kalau misalnya kita udah prospek 2 orang, 3 orang, kok nggak closing, teman-teman harus cepat evaluasi sama leader. Seperti yang saya lakukan dulu, teman-teman. Setiap kali saya habis prospek 1 orang, saya pasti akan langsung selalu telepon leader saya. Saya tanya, loh C, tadi saya udah jelasin, menurut saya cara ngomongnya udah bener. Tapi kok nggak closing? Jadi saya selalu kurios seperti itu, teman-teman. Jadi saya nggak menyediakan kesempatan nunggu 10 kali ketemu orang, baru tanya. 1 kali ketemu orang, saya tanya. Supaya ketemu kedua orangnya, saya nggak mengulangi kesalahan yang sama. Langsung evaluasi dan diperbaiki. Gitu, teman-teman. Jadi, sama istilahnya, teman-teman. Banyak orang itu yang mereka punya penyakit. Itu taunya kenapa? Pas taunya mau sekarat, udah mau mati, baru tahu. Kenapa? Karena dia udah ada sinyal di dalam tubuhnya, tapi dia nggak mau perhatikan. Sama halnya dengan kita di Pru, teman-teman. Banyak agent itu yang mereka itu ngalami banyak penolakan, ngalami banyak kendala di lapangan, ya. Tapi dia itu berusaha untuk meredam dirinya sendiri. Udahlah nanti dilakuin aja pasti closing lah. Udah nanti aja lah. Tahu-tahu yang terjadi apa? Hipertensi, hilang pergi tanpa permisi. Ya, tiba-tiba langsung jadi penyakit kanker. Langsung tiba-tiba orang itu menghilang. Ya, karena merasa kantongnya kering, di prudation nggak ada hasil. Padahal selama ini dia itu punya masalah, punya hal-hal penyakit-penyakit itu, tapi dia simpan sendiri. Padahal sebenarnya kita di riset, teman-teman kita ini punya leader, saya teman-teman manfaatkan mereka. Banyak agent yang mereka itu merasa sungkan, akhirnya malah nggak jadi apa-apa, teman-teman. Gitu. Jadi jangan tunggu penyakitnya kronis baru datang ke leader. Ada penyakit sekecil apapun, ngalami penolakan, hal-hal yang nggak nyaman, langsung sharing sama leader kalian. Ya, makanya sama leader kita kudu akur, teman-teman ya. Leadernya disayang supaya banyak ilmu yang diturunkan. Gitu ya, semoga bisa menjawab. Terus approach ke orang yang udah sakit hati sama asuransi. Kalau udah orang yang udah sakit hati sama asuransi, teman-teman, udah jelas kita nggak akan mungkin bisa langsung tawarin asuransi. Ya, harus diobatin dulu sakitnya apa. Ya, sama kayak datang ke dokter. Nggak mungkin datang ke dokter tiba-tiba langsung dikasih obat A, B, C, D, E, F, G. Pasti dokter tanya dulu. Happy, kamu ngalamin apa? Oh, panas, demam. Gejalanya apa? Dokter cari tahu dulu, baru diobatin. Kalau kita ketemu orang yang ada asuransi, teman-teman mau cerita produknya sebagus apapun, produknya seistimewa apapun, percayalah teman-teman, kalian akan langsung ditolak 100%. Ya, semuanya harus diatasin dulu satu persatu. Kemudian kalau sakit hatinya udah diobatin, dicari tahu penyakitnya apa. Kemudian yang berikutnya adalah bangun hubungan dulu. Jangan langsung kita tabrak asuransi aja. Ya, jadi sambil diobatin, sambil kita bangun hubungan baik-baik sama orangnya. Nanti kalau moodnya udah baik, baru kita bisa masuk ke asuransi, pasti lebih nyaman. Ya, percayalah teman-teman ketika kita prospek ya. Kalau kita prospek orang, yang menghabiskan waktu paling lama itu bukan ketika kita presentasi. Ya, tapi yang menghabiskan waktu paling lama adalah waktu kita approaching, pendekatan. Ya, kadang saya dulu teman-teman cuma agent. Saya selalu bicara sama diri saya selalu ngomong, pokoknya seminggu saya pasti harus ada closingan 1 atau 2 case. Setiap minggu nama saya harus muncul di tampilan business day. Setiap minggu teman-teman, saya ter-challenge ya. Jadi waktu saya prospek teman-teman, saya selalu
mikir itu teman-teman. Jadi saya itu harus mikir bahwa ini produk bagus. Orang kalau nggak ambil, menurut saya dia yang salah gitu loh. Jadi teman-teman harus punya mindset yang betul dulu bahwa kita berada di perusahaan yang udah bagus, kita punya produk yang bagus. Selebihnya teman-teman tinggal cara kita ngedukasinya mesti benar. Gitu aja sih. Gitu Coach Julius. Kejawab nggak ya? Kejawab ya. Tapi lampunya lagi mati. Bisa lanjut Happy? Terpuaskan sedikit. Hah? Enggak, Happy lampunya lagi mati dia. Lapor ke gua. Bisa lanjut? Bisa. Tapi gua nggak ada video. Oke, lanjut ya. Oke. Apa nih? Pertanyaan saya kelewat kayaknya nih. Bagaimana cara bertahan di mana saat keadaan tak seperti yang diharapkan? Tolong. Aduh, ini butuh bantuan. Klarisan, tolong klarisan. Ditanya itu. Oh, ini tanya ya. Saya pikir butuh bantuan. Butuh bantuan pernafasan kali ini. Coba. Cara bertahan di mana saat keadaan tak seperti yang diharapkan? Ya, mesti punya mindset yang positif sih. Ya, punya mindset yang positif. Sama kayak sekarang nih ya. Masa-masa pandemi seperti sekarang ya, apalagi sekarang PPKM, kita di mana mengalami fase kedua ya, gelombang kedua dari COVID ya. Awal kemarin bulan Juli teman-teman, itu saya kayak orang depresi ya, depresi ringan ya. Tapi karena saya sering baca berita ya, terus di HP itu kan ada detik.com, kemas.com, itu kan tiba-tiba mesti muncul notifikasi. Terus dari grup itu kan banyak sekali. Itu pasti ada kayak berita-berita yang menakutkan. Ini mati, itu mati, ini terus dikasih tahu kalau cuman bersimpangan aja bisa menular virusnya. Itu teman-teman, aduh, setiap hari itu saya habiskan banyak dengar berita. Akhirnya yang terjadi teman-teman, saya kayak orang depresi, ketakutan setengah mati, sampai damai sejahtera itu udah nggak ada. Sampai saya tuh udah nggak bisa fokus ke Prudential lagi ya, karena saking stresnya, saking takutnya, kayak ini kayak zaman akhir zaman gitu ya, udah kayak kiamat gitu ya. Jadi saya ketakutan tuh setengah mati, sampai saya tuh nggak bisa mengontrol diri. Akhirnya teman-teman, yang saya lakukan adalah apa? Saya belajar untuk saya stop baca berita. Saya belajar untuk membatasi WA apa yang saya mau baca. Kadang-kadang kalau dikirimi video udah ada tulisannya yang nggak jelas, saya nggak akan download video itu. Saya batasi dari diri saya sendiri, gitu. Akhirnya sejak saat itu teman-teman, saya belajar untuk saya rutinkan saat teduh. Saya belajar kalau setiap hari saya kerja di rumah, saya nyalakan TV, YouTube-nya saya setel lagu-lagu rohani. Saya belajar untuk menaikkan imun saya secara pribadi supaya saya nggak terlalu ketakutan. Itu paling penting loh teman-teman. Karena kalau kita misalnya udah dalam kondisi ketakutan, pikiran kita udah kacau, kita pikirannya udah macam-macam, jadi itu malah kita mikir, kita menyalahkan diri sendiri, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan negara kita. Kok bisa Indonesia ini COVID kayak gini. Nah, yang terjadi kita nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Tapi kita harus belajar untuk berdamai dan kita menerima keadaan. Dan kita cari solusinya. Gitu. Untuk bertahan cuma itu sih teman-teman, nggak ada kata lain. Ya. Angel gua ambil alih. Semoga menjawab ya. Angel gua ambil alih. Happy. Iya, Pak Rison. Oh iya kok, silakan kok. Apa? Angel ini mungkin mati lampu ya. Udah mau habis di sesi akhir ya. Ini kita lanjutin baca pertanyaan dari Hendy. Oh ya, prospek online pakai cekatan ya mungkin ya. Pakai Zoom ya, Angel ya. Prospek online pakai Zoom. Ya. Oh ini ya, oke. Sekarang kan semua online, oke? Oke. Andy nanti boleh direct ke gue ya, itu nggak usah tanya di sana di sini ya. Oke, Angel mungkin untuk beberapa pertanyaan terakhir karena sudah mau jam 9 ini ada beberapa pertanyaan. Angel kan seorang yang gue lihat orang minder, tiba-tiba berubah castis-cus, ini luar biasa teman-teman. Gila ini benar-benar. Ini perubahannya sangat-sangat drastis, Angel ya. Kalau boleh tahu, Angel, momentum apa yang membuat Angel memutuskan ya memang ini bisnis Prudential, ada bisnis yang lo harus kerjakan, Angel. Waktu awal kan pasti coba-coba, ya kan? Lo ngomong juga coba-coba ke bapak lo ya. Nah, berjalan waktu pasti kan ada momentum yang membuat lo ini harus diseriusin nih. Boleh cerita nggak momentum itu datang, Angel? Oke. Jadi gini, waktu awal pertama kali saya di Pru kan memang berawal dari coba-coba ya. Saya rasa teman-teman di sini juga 90% pasti berawal juga dari coba-coba ya.
Tapi titik yang membuat saya itu akhirnya memutuskan bakar kapal dan benar-benar saya itu full time di Peru itu gini. Jadi saya tadi kan ada cerita teman-teman, waktu saya kerja ikut orang, saya itu langsung memutuskan untuk bakar kapal dan saya full time ke Peru tanpa income sama sekali. Jadi waktu saya joining pertama kali, saya cuma berbekal duit 3 juta sebulan. Jadi gaji terakhir saya 3 juta itu saya simpen. Dan waktu itu kenapa akhirnya saya bisa cepat? Karena ya itu teman-teman, karena saya nggak punya tabungan. Ya, hidup saya uang tiap bulan itu kayak habis untuk kepake ini itu untuk biaya hidup karena income-nya terlalu kecil. Ya, jadi 3 juta waktu itu saya itu bertaruh. Saya benar-benar berdoa sama Tuhan supaya 1 bulan itu saya waktu penentuan di Prudential. Jadi saya doa sama Tuhan untuk 1 bulan itu saya ada hasil. Ya, saya kerja mati-matian teman-teman, pagi sampai sore, sampai malam, kadang-kadang sampai jam 7 malam saya masih di kantor, ngerjain proposal teman-teman. Itu masih ada semua fotonya saya simpen. Ya, titik balik waktu itu teman-teman, saya ngalamin masa-masa itu karena saya dari orang yang enggak punya teman-teman ya, karena papa saya bangkrut waktu itu, saya enggak punya modal apa-apa. Bahkan kita untuk nikah pun kita waktu itu sampai pacaran 5 tahun kita enggak punya duit. Ya, kita di Surabaya pun waktu itu sampai suami saya itu kan kita masih pacaran ya. Sampai pemimpin gereja kita tuh tanya, kalian itu mau nikah kapan? Kok pacaran terus gitu lama gitu kan? Ya, terus kita juga bingung bergumul, kita nggak punya dana dari papa saya secara pribadi, dari orang tua yang juga nggak ada. Jadi singkat cerita teman-teman, waktu itu dia ada statement kayak gini, dia bilang, wes pulang di desa aja ya, dia bilang gitu. Pulang di desa, papaku kan punya lahan, kita bangun-bangun tempat tinggal di situ. Tapi saya secara pribadi saya cuma bilang, saya nggak mau balik ke desa lagi. Karena saya orang dari desa, saya nggak mau balik ke desa. Karena impian saya ingin tinggal di kota besar. Gitu loh. Jadi waktu itu yang membuat saya itu berjuang sampai hari ini. Gitu. Kalau orang-orang mungkin tahu kok, banyak orang yang lihat itu saya yang lebih kerja daripada suami. Tapi jangan salah juga, suami juga ngurus anak. Jadi titik balik saya itu sih. Karena saya ingin survive di Surabaya, saya ingin tinggal di Surabaya, akhirnya saya juga harus berjuang untuk bertahan di kota ini. Gila gitu. Ya, anak SB 31 militan semua ya. Militan ya. Luar biasa ya. Jadi mimpinya Angel yang membuat Angel memastikan bahwa Angel bakar kapal dan fokus di Prudent. Emang yang Angel lihat dari bisnis Prudential seperti apa Angel? Waktu dulu dan sekarang dan nanti. Dulu pertama, apa kok? Dulu lihatnya seperti apa? Sekarang seperti apa dan nanti ingin jadi seperti apa Angel? Kalau dulu yang saya lihat bisnis ini itu percepatan income-nya tuh cepat sekali. Ya, kan dulu saya mikir kalau bisnis Prudent nggak jalan, saya mau, kan memang saya mikir jualan online shop itu mau saya gedein gitu ya. Saya pengen punya pabrik, impian saya punya brand sendiri gitu kan. Tapi berjalan waktu ketika saya kasih waktu ke Prudential, ternyata Prudential kasih saya percepatan income itu yang jauh melebihi pikiran saya. Gitu ya. Karena dulu saya punya online itu kan saya udah survei ya. Mau buka toko modalnya berapa? Nggak boleh tutup toko setiap hari, harus buka toko. Bayar pegawai udah berapa, modalnya udah berapa, listrik udah berapa. Sedangkan di Prudential itu nol modal gitu loh. Istilahnya modalnya cuma kita ngomong sama beli pulsa kali ya, sama bensin kayak gitu ya. Tapi tak rasa itu kan modalnya nggak terlalu gede dibandingkan kalau kita bisnis kayak gitu. Nah itu yang saya lihat percepatannya ketika bisnis ini minim modal, tapi hasilnya cepat gitu. Terus kemudian saat itu juga ketika itu saya masih belum berkeluarga ya kok. Jadi saya cuma mikir percepatan income. Tapi hari ini ketika saya berkeluarga, yang saya lihat apa? Kebebasan waktu yang bisa saya kerjakan setiap hari. Saya bisa mengatur waktu saya dengan fleksibel. Meskipun kayak tadi, saya punya waktu jam pagi sampai sore, saya itu waktunya kerja kayak gitu ya. Tapi kan bukan berarti saya kerja melulu tanpa saya bisa toleh-toleh kan. Saya masih bisa ngurus anak saya makan siang, saya masih bisa nyuci baju, ngurus rumah kayak gitu. Saya punya kerjaan yang fleksibel. Di mana hari ini saya benar-benar bersyukur ya, teman-teman. Banyak sekali teman-teman saya itu juga terdampak secara pekerjaan ya. Mereka hari ini, teman-teman kalau kita lihat kayak nakes, dokter-dokter kayak gitu teman-teman ya. Kadang-kadang kayak orang-orang kerja di rumah sakit, orang-orang yang masih kerja ikut orang, saya lihat mereka juga kadang-kadang juga kasihan ya. Sampai di sisi lain saya juga bersyukur sekali Tuhan sudah persiapkan saya di Prudential. Sehingga di masa-masa kayak gini, saya menikmati waktu dengan anak yang sudah saya nantikan 4 tahun itu, saya bisa punya waktu sama dia, tapi saya juga bisa kerja dengan maksimal dari rumah. Dan income saya pun juga nggak kalah dengan orang-orang yang kerjanya sebagai BM loh. Gitu teman-teman. Jadi kita kerja asuransi itu bukan berarti kayak kerja orang pengangguran ya. Kerjanya kelihatannya nyantai, tapi hasilnya itu benar-benar kayak gunung es yang di bawah itu loh. Orang-orang yang nggak tahu.
Gitu. Dibayarnya itu benar-benar luar biasa. Sekali closing bisa dapat sampai 2 tahun. Kayak kemarin teman-teman waktu saya hamil, saya sampai biasanya start club waktu itu sempat saya nggak start club. Saya hamil dan saya harus ngurus anak selama hampir 1 tahun, stay di rumah, saya nikmati waktu. Tapi Prudensial tidak pernah satu kali pun melewatkan income saya. Bahkan income saya naik terus ketika tim saya bergerak terus. Itu teman-teman. Itu peluang yang saya lihat dan saya merasa bahwa sampai ke depan pun, selama masih ada ibu mengandung, masih ada rumah sakit, asuransi tidak akan pernah ada matinya teman-teman. Peluang kita tuh masih sangat bagus sekali. Gitu. Luar biasa ya. Pertanyaan satu dijawabnya kayak kereta cepat. Luar biasa. Ini antara efek gaul sama Ricky terlalu bagus atau jadi jelek ini, teman-teman. Nanti harus gue tanya sama Ricky. Pertanyaan terakhir, emang sekarang sudah 3 digit? Pasti dong, Angel. 3 digitnya berapa, Angel? Kalau boleh tahu. Kalau income 3 digit kan nggak tentu kok. Maksudnya kadang naik, kadang turun. Tapi yang pasti sih tahun lalu, ya kalau di rata-rata udah 3 digit lah ya. Kalau waktu kemarin lapor SPT juga. Luar biasa. Dan visinya Angel ke depan di Prudensial mau jadi seperti apa, Angel? Apa yang Angel mau di Prudensial ini, Angel? Pertanyaan terakhir, last question untuk menutup acara ini. Mau jadi kayak Koko Harrison deh. Serius? Enggak. Kalau impian saya sih yang pasti gini. Serius. Ketan. Ya udah nggak kayak zaman dulu yang sampai kesusahan sekali. Nah, sekarang sih lebih kayak impian saya itu gimana hidup itu lebih banyak memberkati orang lain sih. Saya bersyukur sih dulu kalau misalnya kayak mau bantu orang aja agak kesulitan ya. Tapi sekarang melalui Prudensial kadang-kadang masih bisa bantu orang. Itu lebih lumayan dibandingkan dulu. Jadi saya lebih kepingin sih impian saya yang pasti income jauh lebih gede ya supaya hidupnya itu juga bisa memberi dampak itu lebih banyak ke orang lain. Jadi nggak terbatas dengan dana lagi ya gitu. Luar biasa ya, Cici Angel hari ini telah memberkati 80-an orang lebih sampai selesai. Thank you, Angel. Thank you, Angel. Suara gue bagus, teman-teman. Sinyal gue agak putus-putus, sorry. Halo, tes. Yeah. Angel, thank you, Angel. Thank you, C. God bless you, C. Thank you teman-teman semua. Thank you. Thank you, Ci. Thank you, Angel. Thank you, C. Thank you, Ci Angel.